Oke, so kita mulai aja nih kakak-kakak semua. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari sesi pagi tadi di WhatsApp. Dan pastinya malam hari ini kita akan dibersamai dengan gestar yang luar biasa, Masya Allah sekali ya, dengan teteh yang sangat-sangat luar biasa, amazing gitu ya. Mungkin adakah di sini teman-teman yang mungkin sudah tahu nih, teteh siapa nih hari ini gitu ya. Kemarin kan sempat ada pergantian jadwal, barangkali ada tuh yang lupa gitu ya teman-teman. Ya semoga jadi semuanya ingat ya. Ada yang tahu dengan siapa malam hari ini kita akan sharing materi tentang Women and Education. Ya, benar banget ya teman-teman ya. Kita akan dibersamai dengan Teh Karin. Oke, sebelumnya ada yang udah kenal belum nih sama Teh Karin? Ada yang udah kenal kah di sini atau mungkin sudah follow media sosialnya Teh Karin atau pernah juga ikut kajiannya Teh Karin gitu ya? Adakah di sini teman-teman yang sudah tahu atau kenal Teh Karin? Tahu ya. Pasti ada lah yang tahu. Oke, ini mungkin aku sedikit kenalin tentang sosok gestar kita pada malam hari ini ya, Teh Karin. Ya, Teh Karina Hakman ya. Jadi Teh Karin ini itu beliau adalah sarjana ya dari universitas ternama, Masya Allah, di New Zealand, Auckland University. Yang kemudian pada Februari tahun 2015 kembali memasuki ruang perkuliahan ya untuk melanjutkan belajarnya ya jenjang S2 di Monash University. Ya, kita tahu ya tak jarang para dosen mengenal beliau sebagai mahasiswa dengan 2 stroller bayi ya karena selalu dibawa beliau gitu ya selama masa kuliah bergelar master gitu ya. Nah, beliaulah Teh Karin, istri dari Kang Supri sekaligus ibu dari Yusuf, Maryam, dan juga Fatimah. Masya Allah. Oke, kita sapa yuk Teh Karin. Halo Teh Karin. Teh Assalamualaikum Karin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Teh Karin hari ini Teh Karin? Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah SWT ya. Bagaimanapun kondisi kita, alhamdulillah sekarang bisa dikumpulkan, bisa kenalan sama teman-teman dari yang ikutan Quran review. Masya Dan Allah. harapannya moga-moga dari silaturahim ini kita semuanya banyak mendapatkan hidayah, petunjuk dan pengajaran ya, bukan cuma yang hadir saya termasuk saya juga. Moga-moga insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke, Teh Karin, aku mau nanya nih Teh, kegiatan sekarang Teteh ngapain ya? Apakah work from home juga atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lain Teh Karin yang Teteh lakukan selama era coronavirus ini gitu Teh? Oke. Berarti ini udah langsung masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya sapa-sapa dulu sedikit ya. Teman-teman yang ada di sini ya. Biar moga-moga kita lebih kerasa gitu ya ruhiyah dan tujuan kita untuk hadir di sini gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk hadir di sini ya. Jazakillahu khair buat Kak Hai, buat seluruh panitia Quran Review yang sudah hadir di sini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin sama-sama kita meluruskan niat kita kembali ya. Kalau saya setiap kali ngisi acara itu, saya coba menguatkan kembali bab niat dengan harapan setiap detik yang kita infakkan sekarang, kita sedang menginfakkan waktu di sini ya, dalam tanda petik. Kita sedang berinvestasi untuk dunia dan akhirat kita di sini. Sama-sama ya kita minta sama Allah agar kita diberikan petunjuk.
Tentunya karena petunjuk itu bukan datang dari pemateri, bukan datang dari bahan materi, dan juga bukan datang dari panitia, tetapi petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman semuanya sudah dihadirkan di sini ya, teman-teman dan adik-adik semuanya sudah dihadirkan di sini. Moga-moga waktunya senantiasa barokah ya setiap detiknya, dan nanti bisa dipersaksikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan terbesar saya adalah pertemuan ini barokah. Barokahnya bukan hanya bukan hanya sejenak saja, tapi betul-betul kemudian bisa menjadi bagian dari perubahan positif, perubahan eksponensial bagi seluruh kehidupan kita. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam membuka majelis, kita disunahkan untuk mengucapkan shalawat gitu ya. Karena di dalam setiap sholawat itu ada keberkahan, dan setiap kali kita sholawat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya. Jadi kebayang ya kalau majelis kita kemudian didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal ketika kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terutamanya adalah karena sekarang kita mengkaji tentang Maryam binti Imran, yang kemudian insya Allah kita juga akan mereview ayat-ayat Quran ya, kalau dari panitia ya, mereview tentang apa sih pengajaran dari Maryam binti Imran yang didapatkan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang kita pegang saat ini, gitu ya, itu semuanya datang dari Rasulullah SAW. Termasuk gitu ya, salah satu ayat ayat favorit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Kita bisa mendapatkan ayat tersebut gitu ya, salah satunya melalui perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan dibacakannya ayat yang tadi barusan gitu ya bisa menambah keberkahan dalam majelis kita. Baik, kembali ke pertanyaan ya. Saya pembukanya agak-agak lama, punten, tapi moga-moga ada yang bermanfaat. Tadi nanya aktivitas sekarang. Aktivitas saya itu banyak sekali yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi sekarang mainly saya sebagai seorang ibu ya. Usia saya sekarang 31 tahun di tahun ini. Usia 31, saya anak ada 3. Yang pertama usia 5 tahun setengah, yang kedua usia 4 tahun setengah, yang ketiga usia 1 tahun, baru 1 tahun 2 bulanan, kurang lebih seperti itu. Aktivitas mainly saya pekerja sosial juga, kemudian ngurusin pengajian di lingkungan sekitar sini juga, walaupun tidak banyak ke masyarakatnya, tidak terlalu banyak di masyarakat ya, lebih kepada pengajian-pengajian komunitas begitu. Kemudian paling ngisi acara begini ya. Dan proyek-proyek lainnya. Proyek-proyek lainnya mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan, tapi mohon doanya saja. Moga-moga setiap proyek-proyek itu menjadi proyek-proyek barokah. Begitu mungkin Kak Hai, panggilan ramahnya ya, Kak Hai ya panggilannya ya. Iya, benar banget Teteh. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa ya Teteh ya aktivitasnya. Semoga sentiasa dalam ridho Allah ya Teteh ya. Pun kita semua yang ada di sini, semoga aktivitas kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada gitu ya, semoga sentiasa lillah gitu ya, agar kita sentiasa mendapat ridhonya dan dapat dikumpulkan dengan orang-orang yang salih ya nanti di akhirat nanti gitu. Oke Teteh. Ya, amin. Allahumma amin. Nah, kita sudah tahu ya teman-teman semua ya, kita tahu bahwa Teh Karin ini tadi lulusan dari Auckland University di New Zealand dan Monash University di Australia. Benar ya Teh Karin ya? Benar. Oke. Nah, ketika itu ambil jurusan apa ya Teh kalau boleh tahu? Dan kenapa Teh Karin ambil kuliah di luar negeri?
Oke, kalau jadi ada 2 fase ya, 2 fase S1 dan S2. Kalau waktu fase menuju S1 itu proses saya waktu itu belum, ibaratnya belum hijrah, tapi menuju hijrah lah. Saya sudah merasa ada sesuatu yang nggak benar dengan diri saya. Jadi waktu itu cuma saya pikir, if I could be better, why should I be ordinary? Buat yang tadi ngaku sudah baca Bumi Hijrah, ya mungkin tahu ya, cerita itu ya. If I can achieve higher, why should apa namanya, I just be ordinary, and if I can contribute more, why should I contribute less gitu. Jadi kalau kita bisa menjadi lebih baik, kenapa kemudian kita memilih menjadi biasa-biasa saja? Kalau kita bisa berkontribusi lebih banyak, kenapa kita memilih berkontribusi sedikit gitu ya? Tapi itu sebelum hijrah ya. Dan waktu itu saya ngambil penjurusannya, tapi kalau S1 itu tidak terlalu apa ya, ya begitulah namanya juga S1. S1 saya ngambil double major waktu itu, ngambil marketing sama operation management. Waktu itu milih sekolah ke luar negeri juga bukan karena tiba-tiba ya, tapi saya nyari beasiswa dulu. Karena memang waktu itu sudah niat gitu ya, pengen banget bisa berubah menjadi lebih baik, jadi orang yang lebih baik. Saya nggak tahu gimana caranya, karena qadarullahnya kan ibu saya non muslim ya, jadi dan waktu itu saya tinggalnya sama keluarga ibu yang non muslim. Jadi saya pengen jadi muslimah yang lebih baik, but I don't know how. Saya nggak tahu, saya harus nanya sama siapa juga. Jadi waktu itu cuma berpikir gimana caranya supaya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya pikir waktu itu saya harus belajar dengan lebih baik. Nggak kepikiran belajar agama lagi. Kepikirannya cuma pengen ya kayaknya harus lebih baik aja gitu. Saya cuma membayangkan one day I will wear scarf gitu kan ya, mungkin akan pakai jilbab, mungkin gitu ya. Pokoknya apa aja lah, waktu itu nggak tahu indikator baik juga apa. Akhirnya memutuskan buat nyari beasiswa S1 ke luar negeri. Akhirnya dapatlah beasiswa dari New Zealand Education. Ya, dapat beasiswa dari New Zealand Education waktu itu setelah gagal berkali-kali. Jadi kalau ada yang gagal beasiswa beberapa kali, santai aja. Usahakan lagi ya, jangan mudah down. Lalu kemudian lanjut S2. Nah, ketika S2 suhunya sudah beda ya. Karena kalau waktu zaman S1 itu kan saya belum hijrah, belum pakai kerudung ya. Dan kemudian akhirnya mengenal Islam bisa dibilang di New Zealand gitu. Kemudian memulai kajian, lalu bertekad untuk menyempurnakan hijab dan akhirnya putus pacaran dan seterusnya. Itu memang mulai dari pada saat di di Auckland gitu ya, di University of Auckland. Lalu kemudian setelah itu pulang, nikah. Saya nikah kurang lebih 8 bulanan lah setelah dapat ijazah. Kemudian setelah itu S2. Jadi sambil nunggu proses nikah memang sudah apply dulu S2-nya, karena memang niatnya langsung. Pada saat proses ta'aruf pun saya sampaikan, saya ada rencana buat S2, dan itu suhunya sudah beda. Waktu itu suhunya cuman lebih terarah dalam artian sesederhana dan sekompleks saya ingin menjadi hamba Allah SWT yang lebih baik. Kayaknya karena sangat-sangat kurang bombastis ya memikirkan pertanyaannya kenapa milih sekolah di luar negeri, tapi alasannya kemudian sesederhana ingin menjadi hamba Allah SWT yang lebih baik gitu. Karena buat saya waktu itu selama dan sampai sekarang sebetulnya ya, kita tuh sebetulnya tidak pernah mengetahui apa sih yang terbaik bagi kita. Tapi yang kita ketahui adalah kita diperintahkan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan ketika kita mengatakan ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik, berarti kita mengabdikan, gitu ya. Mengabdikan keseluruhan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, peluang di hadapan kita, itu semata-mata untuk kebaikan. Gitu. Dan pada saat itu yang ada di hadapan saya ya sebagai seorang fresh grad gitu ya, kemudian saya punya passion ya, punya keinginan gitu untuk belajar lebih lagi di bidang yang saya geluti waktu itu. Lalu kemudian saya juga pengen bisa masuk jalur akademisi waktu itu gitu ya. Akhirnya saya pikir ya udah bismillah kalau gitu, walaupun saya waktu itu lagi proses ta'aruf dan seterusnya ya, kalau ikhwannya tidak bersedia ya mungkin nggak jodoh. Jadi saya pikir ya udahlah dua-duanya dijalanin. Proses menuju saya jalanin, kemudian apply S2 juga saya jalanin, alhamdulillah akhirnya keterima. Nyampe Monash University tadinya saya kepikiran mau ngambil marketing lagi, tapi ternyata akhirnya saya jatuh cinta sama tentang dunia ketenaga kerjaan. Lebih spesifiknya
agak sulit menjelaskan jurusan saya ya, karena di Indonesia sebetulnya saya agak kesulitan juga. Di Indonesia ini masuknya fakultas apa? Jadi saya ngambil tentang kebijakan khusus ketenagakerjaan. Lebih tepatnya decent work itu di bawah Sustainable Development Goals. Sementara di Indonesia mungkin fakultas itu masih jarang ya ada SDGs. SDGs kebanyakan jadi kayak materi kuliah lepasan begitu. Lebih spesifiknya lagi di bawah decent work, saya itu khusus membahas tentang decent work buat perempuan terutamanya, dan kemudian di akhir-akhir saya banyak fokus tentang work-life balance. Makanya akhirnya banyak bersentuhan dengan dunia keluarga dan akhirnya dunia pernikahan dan otomatis juga dunia anak. Jadi fokusnya lebih kepada work-life balance ke perempuan. Nanti kalau misalnya saya jadi S3, kemungkinan besar saya insya Allah akan mengajukan itu tentang managing stress for working mothers gitu ya. Bagaimana mengatur stres ya dan membalance work dan life bagi ibu-ibu bekerja. Kurang lebih begitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Teteh. Luar biasa sekali pengalamannya Teteh ya. Amazing sekali, sangat menginspirasi. Amazing mah belum. Sangat jauh lah dari amazing. Ya, semoga menjadi secepatnya menjadi amazing ya Teteh ya. Semoga terus menginspirasi umat muslim gitu ya, khususnya umat muslimah gitu ya. Tadi di materi pagi itu ya Teh, teman-teman di sini juga sudah sedikit mempelajari tentang usaha ya. Tadi kan kalau kita lihat dari pengalaman Teteh gitu ya, yang sudah mengalami fase kegagalan berkali-kali gitu ya dalam menerima beasiswa gitu ya. So tadi pagi teman-teman pun juga sudah di-infuse nih Teh dari Quran Surah Ali Imran ayat 37 di mana di sana Allah itu mention bahwa innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab gitu ya. Bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan gitu ya. Jadi dalam konteks ayat ini itu ketika menceritakan tentang Maryam yang mendapatkan buah-buahan gitu ya, yang langsung datang dari Allah, yang di saat itu buah-buahannya itu tidak ada pada musimnya gitu ya. Jadi mungkin secara logik itu nggak mungkin banget gitu ya, atau impossible banget, unbelievable banget gitu ya. Kok bisa sih gitu ya? Kok bisa gitu ya? Tapi di situ kita balik lagi bahwa Allah itu memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki gitu ya. Di ayat ini bukan berarti hanya Maryam binti Imran salamun alaiha, tapi juga kita semua gitu ya. Jadi kita pun bisa gitu mendapatkan hal-hal yang amazing, hal-hal yang maybe unbelievable dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu ya Tuhan kita, Rob kita itu Allah Subhanahu wa taala itu kalau udah kun fayakun ya udah jadi gitu kan ya. Jadi ya kita hanya perlu untuk berusaha gitu ya, berusaha semaksimal mungkin gitu ya, terus berdoa dan itu hasilnya itu rezeki kita, apapun hasilnya kali kita dapat insight baru ya dari materi tadi pagi dengan pengalaman Teh Karin gitu ya. Oke nih Teh, kalau kita lihat konteks di cerita Maryam binti Imran salamun alaiha, kita tahu bahwa ketika itu ibu dari Maryam binti Imran salamun alaiha, beliau itu sering sekali berdoa kepada Allah gitu ya. Jadi dalam masa mengandung beliau itu sentiasa menguatkan doanya gitu ya, berdoa agar keturunannya nanti, anaknya nanti dan juga keturunannya itu menjadi pengabdi di Baitul Maqdis gitu ya, berdakwah gitu ya. Nah, kita tahu ya bahwa berdakwah pasti juga tidak jauh-jauh dari ilmu gitu ya, yang namanya berdakwah gitu pasti kan juga mengenyam ilmu gitu ya Teh ya, nggak jauh-jauh juga dari kata pendidikan, menuntut ilmu gitu ya. Nah kalau kita lihat dari konteks ibunya Maryam binti Imran salamun alaiha yang bernazar gitu ya, bernazar untuk anaknya berkhidmat kepada Allah gitu ya dalam mempelajari Al-Quran gitu ya, dalam berdakwah gitu, dalam menegakkan ajaran Allah gitu ya. Sebenarnya
kalau kita refleksikan di kehidupan kita yang sekarang itu gimana sih Teh Karin? Mungkin teman-teman di sini khususnya para perempuan gitu ya, mungkin masih belum sedikit paham gitu ya, atau paham terkait ilmu gitu ya, dari penerapan ilmunya Ibunda Maryam gitu ya ketika itu, dan kita belum bisa mungkin mengimplementasikan gitu Teh. Jadi mohon Teh mungkin bisa Teteh sedikit memberikan refleksi ya, refleksi di untuk zaman sekarang, untuk perempuan-perempuan di era sekarang itu gimana Teh dalam menuntut ilmu gitu. Iya, pertama mungkin ini dulu ya, saya coba tanggepin dulu yang tadi ya, yang disampaikan sama Kak Ha ya, terkait bagaimana innallaha yarzuqu man tasya gitu ya, bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hisab. Itu tentunya tidak serta-merta ya. Memang tadi disampaikan sama Kak Hai, tugas kita adalah berusaha. Namun ada satu faktor lain juga yang sebetulnya kalau masalah tadi menuntut ilmu ketika zaman di luar negeri, karena saya bukan agak kekhawatiran ya, tapi lebih kepada bagaimana jadi trial and error itu bukan cuman tentang pada saat kita mau berangkat aja, mau dapat beasiswa, tapi juga pada saat kita ada di luar negeri juga tantangan itu nanti akan ada gitu ya buat teman-teman. Jadi saya sedikit cerita ya, Kak Hai, tentang pada saat Iya sekolah di boleh sana banget gitu ya. Teteh. Karena tadi kan lebih pada yang dibahas lebih kepada beberapa kali nyobain beasiswa gagal, lalu kemudian akhirnya dapet gitu. Nah sebetulnya bagian itu tuh it's only a small part gitu. Itu cuma bagian kecil banget dari si perjalanan beasiswa itu. Tapi nanti perjalanan yang besarnya adalah ketika kita memang sudah dapat amanah tersebut, lalu kemudian kita diuji, kita mau nggak menjalankan amanah tersebut dengan baik atau enggak. Karena kadang-kadang ada saja gitu ya, dalam beberapa kasus itu sudah dapat beasiswa, lalu kemudian tidak amanah gitu dengan beasiswanya, atau kemudian mundur, atau kemudian tidak mampu menanggung beban tersebut gitu, karena kondisi orang berbeda-beda. Nah, dalam hal itu, konteks itu, saya ngerasa banget betapa, yaitu tadi yang disebutkan di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memberikan pertolongan itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaupun gitu ya, tentunya saya masih jauh dari standarnya Maryam binti Imran ya. Kalau standarnya Maryam binti Imran, ada buah-buahan langsung dan seterusnya gitu ya. Sementara buat saya yang tentunya ketakwaannya jauh banget dari Maryam binti Imran, di bawahnya sekali gitu ya, itu memang jauh banget, tapi itu saja sudah sangat terasa gitu ya, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi pada saat saya S2 itu, jadi saya mulai S2 itu pada saat Yusuf, anak saya yang pertama, usia 3 bulan. Kan tadi ditanya ya, kenapa sih masih mau S2 gitu ya, masih mau kuliah lagi padahal sudah punya anak dan seterusnya. Nah, jadi pada saat itu pun banyak yang mengatakan demikian. Sebetulnya dari mulai awal S1 sih, banyak orang udah ngomong katanya, ngapain sih nikah cepet-cepet, nanti kalau udah nikah nggak bisa berkarir. Ya. Lalu setelah saya nikah, orang langsung ngomong lagi kan, ganti lagi pertanyaannya, ngapain sih udah nikah terus mau sekolah lagi, gitu. Toh nanti akhirnya balik lagi ngurusin anak. Gitu. Akhirnya ketika udah keterima S2, udah keterima beasiswa, orang ngomong lagi, ini udah punya anak, terus ngapain mau S2 lagi, kalau enggak anaknya ditinggalin aja. Kalau anaknya dibawa, nanti jadinya nggak bisa belajar, gitu. Tapi waktu itu yang difikirkan adalah bagaimana niatan kita ketika kita melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini ya, kita mau menuntut ilmu, fokuskan niatan kita itu bukan hanya sekedar dapat ijazah gitu, tapi memang niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan niat mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan mungkin saya ninggalin anak saya gitu. Apakah Allah ridho kalau saya ninggalin anak saya gitu ya. Lalu kemudian suami pun menasehati gitu ya. Waktu itu suami cuma bilang, menuntut ilmu adalah suatu kebaikan, lalu kemudian kita mendidik anak-anak pun adalah suatu kebaikan. Jadi ketika ada dua kebaikan bersamaan, kenapa harus selalu dibenturkan gitu, kalau kemudian kita bisa laksanakan semuanya.
Ya udah bismillah akhirnya kami berangkat. Kami berangkat sebuah keluarga kecil yang masih muda gitu ya, sangat naif, sangat polos, lugu, hanya bermodalkan perjuangan bismillah aja gitu, akhirnya berangkat. Waktu itu Yusuf usianya 3 bulanan kalau nggak salah. Jadi Yusuf itu ikut pelatihan, jadi sebelum berangkat itu dari beasiswa LPDP, jadi yang S2 saya dapat beasiswa LPDP, kita ada persiapan keberangkatan gitu. Dan saya itu ikut persiapan keberangkatan itu 3 minggu setelah melahirkan. Jadi persiapan keberangkatannya sudah tidak bisa ditunda lagi, dan kemudian kuliah saya pun tidak bisa ditunda lagi karena sebelumnya sudah di-defer 1 tahun. Jadi terpaksalah saya harus ikut si pelatihan itu 3 minggu setelah melahirkan. Terus waktu itu banyak banget ya, biasalah saudara-saudara, udah bayinya nggak usah dibawa, masih usia 3 minggu gitu kan ya, harus dibawa keluar kota dan seterusnya. Tapi waktu itu balik lagi suami saya cuma bilang, nggak apa-apa, bismillah, kita bawa aja, Abi ikut ke sana dan Abi akan nemenin di situ. Jadi akhirnya suami ikut, kita minta izin sama pihak LPDP supaya saya bisa memberikan ASI eksklusif gitu ya. Apalagi usianya masih 3 minggu. Jadi Yusuf itu ulang bulan 1 bulan pertama itu di pelatihan LPDP, pelatihan persiapan keberangkatan LPDP. Jadi bayi terkecil, peserta terkecil di sana. Jadi pada saat persiapan keberangkatan itu memang akan on and off gitu ya. Saya akan masuk ke kelas pelatihan, nanti kalau pas dia mau nyusu saya keluar, lalu kemudian masuk lagi, keluar masuk, dan seterusnya. Dan akhirnya kebiasaan itu terbawa sampai setelah udah masuk ke kampus. Saya kan berangkat bulan Februari, waktu itu Yusuf kurang lebih usianya 3,5 bulan. Digoda lagi tuh sama orang-orang, digoda sama orang-orang lah ya. Udah anaknya masukin daycare aja, bisa dipamping, lalu kemudian nanti biar bisa fokus kuliahnya. Tapi waktu itu saya sudah cukup belajar ya tentang kualitas ASI gitu. Kalau misalnya masih bisa memberikan ASI langsung, kenapa enggak gitu ya? Karena beda, bukan hanya masalah pemberian ASI secara gizi, tapi juga attachment sama anak dan seterusnya. Akhirnya diskusi lagi sama suami, ya udah kita cari tempat tinggal yang lebih dekat sama kampus, walaupun tentunya lebih mahal ya. Supaya apa? Supaya bisa dekat ke kampus dan nantinya bisa bolak-balik. Akhirnya mengeluarkan kocek yang cukup besar, tinggal di dekat kampus, lalu kemudian saya setiap kali ke kampus, suami juga ikut. Suami ikut 1 mata kuliah tuh kurang lebih 3 jam, biasanya break-nya di tengah, tapi saya biasanya akhirnya memutuskan untuk izin lebih awal gitu ya, ketika suami ngontak, Yusuf mau minum gitu. Akhirnya saya izin, saya ingat banget di kelas pertama, pertemuan pertama, saya bilang sama dosen saya, I'm sorry, I have a baby outside. May I go outside and breastfeed him gitu kan ya. Terus dosen saya mengizinkan, bukan hanya mengizinkan, tapi beliau ikutan keluar dan beliau mengatakan, just bring your baby in so you can still listen, kata dia bilang. Bawa aja bayinya masuk ke dalam supaya kamu masih tetap bisa dengerin gitu. Akhirnya itu Masya menjadi Allah. suatu kebiasaan gitu ya. Suami saya nunggu di luar, bayinya saya bawa masuk ke dalam. Lalu kemudian saya susuin gitu ya, atau sampai dia tidur, sampai apa, at least I can hear something in the class gitu ya. Jadi saya masih tetap bisa menyimak, lalu saya bawa keluar bayinya. Qadarullah gitu ya, 1 bulanan lah, sekitar 1 bulanan setelah saya nyampe di Melbourne, harusnya saya nggak hamil lagi, kata dokter. Tapi kan qadarullah ya, Allah memiliki takdirnya sendiri, dan kemudian saya hamil. Makanya sebetulnya kisah Maryam binti Imran tuh Masya Allah, sangat-sangat relatable. Dan akhirnya, karena waktu itu dokter sampai kemudian minta saya tes 2 kali. Jadi saya periksa ke dokter itu 2 kali, karena dokternya nggak percaya kalau saya hamil. Masya Allah, Alhamdulillah. I wasn't supposed to get pregnant at that time, gitu ya. Apalagi usia saya tuh, usia Yusuf masih sekitar 4 bulan. Jadi dokternya hanya bilang, you two are very high fertilized combination people, kata dia bilang. Kalian ini kombinasi 2 orang yang sangat-sangat subur, katanya. Seharusnya kalian nggak hamil dulu, nggak bisa punya anak dulu. Tapi ternyata ya qadarullah. Menariknya adalah beberapa waktu sebelum ketahuan saya hamil, karena kami nggak ada ekspektasi bakal punya anak lagi gitu ya. Suami saya itu 2 kali mimpi punya anak perempuan, dan beliau memberi nama Maryam di dalam mimpi tersebut. Masya Allah. Saya beberapa waktu sebelum itu pernah mimpi menunjukkan bayi ke omanya saya,
itu saya kasih tahu ini namanya Maryam gitu ya. Jadi dan itu terpisah, saya nggak cerita, suami pun nggak cerita. Jadi kami diam-diaman karena kami menganggap ya itu mimpi biasa, mimpi gitu ya. Dan barulah setelah kemudian saya ketahuan hamil, saya kemudian cerita, suami pun cerita, barulah betul-betul kerasa ya, kalau ini datang dari Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Kalau ini datang dari Allah, pasti Allah akan menolong kami. Gitu aja pokoknya mikirnya. Karena waktu itu sempat kaget kan, gimana caranya nih? Ini anak satu masih nyusu, terus saya hamil, gitu ya, ngejalanin perkuliahan. Jadi pada saat kuliah semester 1 itu, sempat beberapa kali saya harus bed rest, sempat harus bed rest juga, karena sempat ada perdarahan ringan dan seterusnya. Lalu kemudian ASI eksklusif Yusuf, saya check up juga ke dokter gitu ya, apa bisa masih diteruskan karena saya hamil dan seterusnya. Alhamdulillah dokter saya sangat-sangat suportif. Waktu itu beliau cuma mengatakan selama tidak ada kontraksi, terus aja nyusuin, kamu makan makanan yang bergizi, jaga jangan sampai kelelahan dan seterusnya. Ya udah, jadi nyusuin tetap jalan, hamil tetap jalan, sampai kemudian semester 2, saya itu melahirkan 2 hari sebelum ujian. Insya Allah, keren Jadi sekali Teh. sebelum ujian akhir, saya melahirkan. Terus habis itu dosennya baik banget. Saya cerita sama dosennya, I'm in labor, gitu kan ya. Apa namanya, dosen saya bilang katanya, just do the thing with your baby, you can get your exam 1 month later. Dia bilang kayak gitu. Jadi Masya Allah, luar biasa banget. dibantu gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh nggak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala tahu kapasitas kita gitu ya. Jadi ketika saya bilang, "Gimana kita lagi mau lahiran dan seterusnya," kata dosen saya, "Udah kamu ujiannya 1 bulan lagi aja." Itu pun kemudian dalam bentuk essay gitu ya. Jadi maksudnya saya bisa ngerjainnya nyicil bukan langsung yang on the spot. Itu salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun depannya biasalah ya departemen percenahan kalau orang Sunda bilang. Departemen katanya. Percenahan tuh bahasa Sunda artinya katanya. Cenah gitu ya. Cenah cek saha gitu ya, kata orang mah gitu. Udah itu bayi udah 2. Biasalah orang kan kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak mikir panjang gitu ya. Kadang-kadang tuh ada aja lintasan, ngapain sih saya ini kuliah gitu ya, terus ada bayi 2. Terus kan mikir lagi, kata suami, ya nggak apa-apa kan kita nyari ridho Allah, bukan nyari ijazah, bukan nyari nilai, bukan nyari apapun. Ya udah kita jalanin aja. Jadi lebih banyak menjalankannya itu nggak pakai mikir, tapi berusaha menjalankannya dengan penuh syukur dan taat aja gitu ya. Jadi nggak kalau dipikir nanti malah stres jadinya. Ini gimana ya? Kuliah belum, tugas belum gitu ya. Ini bayi satu itu, kemudian suami juga harus kerja karena kan untuk bayi 2 ya lumayan ya kos dan ya segala rupanya biayanya cukup tinggi waktu di sana gitu ya. Jadi sangat berhemat juga waktu zaman di sana. Harus berhemat karena suami juga masih harus ngirim ke orang tua dan seterusnya. Jadi akhirnya itulah tadi muncul kenapa cerita the student with the 2 babies gitu ya. Karena memang akhirnya kami ke kampus itu bawa 2 bayi. Terus akhirnya sama dosen saya dikasih tahu, "Karina, you know what? You have 2 babies, you need to have a room," kata dia bilang. "Kamu harus punya ruangan yang memang kamu bisa istirahat di sana." Akhirnya kami dikasih tahu bahwa di Monash University itu ada kayak parental room gitu. Parental room-nya beda banget sama ruang menyusui yang ada di mall-mall Indonesia ya. Jadi tenang aja. Di parenting room-nya itu ada kasur, ada microwave, ada kulkas, ada tempat ganti popok, ada meja belajar dan tempat mainnya. Jadi itu udah lengkap semuanya gitu ya. Jadi udah biasa kalau ke kampus memang akan selalu ke sana dan kita bisa pakai ruangan itu untuk beberapa jam. Saya bisa istirahat siang di sana, anak-anak bisa tidur siang di sana. Lalu tinggal tektokan gantian sama suami. Begitu saya selesai kuliah, suami kerja, saya yang bawa anak-anak pulang ke rumah. Nanti akhirnya ngerjain tugas ya udah cari waktu di selain itu apakah malam, apakah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kaitan sama ayat yang tadi ya, saya mau menyampaikan apa-apa yang tadi ya diceritakan dan akhirnya bisa lulus gitu ya, bisa lulus dengan nilai ya yang insya Allah cukup gitu untuk bisa lanjut ke S3. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun saya masih jauh dari takwa. Jadi saya merasakan begini, saya berharap benar-benar adik-adik dan teman-teman yang hadir di sini ya, ketika kita meniatkan suatu kebaikan itu jangan hanya fokus kepada usaha duniawi kita, tetapi fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatunya.
Karena takdir kita itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Saya ngerasa saya lulus tuh bukan karena usaha saya gitu ya. Atau misalnya saya bisa melewati setiap tantangan itu bukan karena kekuatan saya sebagai manusia. Tapi semuanya betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan, Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan, Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan gitu. Jadi waktu itu ada satu pesan suami ke saya dan juga ke beliau ya. Kita punya satu semacam apa ya ibaratnya amal amal solih yang kita ingin tetap komitmen tetap jalankan. Sesibuk apapun jangan ninggalin tilawah harian. Sesibuk apapun jangan tinggalin pengajian-pengajian gitu ya. Sesibuk apapun jangan tinggalkan amanah dakwah. Karena itulah yang kemudian menjaga dan mengikat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita jauh sama Allah, kalau ikatan kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa yang akan menolong kita ketika kita membutuhkan bantuannya gitu loh. Jadi akhirnya pada saat itu saya belajar, oh memang benar ya gitu ya. Jadi memang kalau kita tadi mengatakan innallaha yarzuqu bighairi hisab gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hisab, itu memang benar, tapi itu nggak serta-merta datangnya gitu. Nggak serta-merta oke asalkan kita berusaha mati-matian banting tulang segala rupa Allah akan karuniakan, itu belum tentu. Kalau untuk hal duniawi gitu ya mungkin gitu ya, tapi untuk barokahnya gitu ya belum tentu. Jadi barokah itu harus kita minta, harus kita ngemis, tapi ngemisnya bukan hanya dengan ikhtiar duniawi kita juga, kita aja gitu ya. Tapi yang sebetulnya jauh lebih di atas sana adalah ikhtiar bagaimana kita kemudian mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya terkait tambahan yang disampaikan Kak Hai tadi. Sebelum saya lanjut, Kak Hai ada yang mau disampaikan dulu nggak? Oke, iya. Ini ya insight baru banget dari Teh Karin gitu ya tadi ya, bahwa memang apapun yang ada di dunia kita gitu ya, apapun yang terjadi pada kita, apapun itu amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita gitu ya, ya kita harus sentiasa berikhtiar untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tidak hanya usaha yang duniawi gitu ya, tapi juga usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah karena ya sejatinya skenario hidup kita itu yang pegang Allah, skenario hidup kita yang mengawasi itu Allah gitu ya teman-teman. Dan kalau tadi kita sedikit flashback gitu ya terkait rezeki gitu ya, terkait mungkin tadi Teteh yang sebelumnya pernah gagal gitu ya, atau kita pun juga pasti pernah mengalami kegagalan gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap bersyukur gitu ya, tetap bersyukur, ikhtiar pada Allah, dan bersabar gitu ya, khususnya dalam menuntut ilmu gitu ya. Karena dalam menuntut ilmu kita memerlukan perjuangan dan kesungguhan gitu ya. Kalau tadi Teteh juga diuji ya dengan menuntut ilmu dan juga beribadah gitu ya, beribadah menjadi seorang istri, beribadah menjadi seorang ibu gitu ya, dan juga menuntut ilmu gitu ya. Jadi sebenarnya beribadah dan menuntut ilmu itu adalah satu kesatuan, iya nggak sih Teh Karin? Betul. Iya, yang iya, Iya, yang Mangga. mungkin ya. Oh ya, gitu. Jadi beribadah dan menuntut ilmu itu nggak bisa kita pisahkan gitu ya teman-teman semua. Dan balik lagi, kita harus sentiasa niatkan apapun itu yang ada dalam hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita bahas lagi nih Teh ya, kalau kita mengulik lagi kisah Maryam binti Imran ya, yang beliau itu taat beribadah gitu ya, beliau itu sentiasa mempelajari Alkitab gitu ya, dan Allah juga karuniakan pula kelebihan itu pada anaknya beliau gitu ya, Isa alaihi salam, dengan serta-merta juga gitu ya Teh ya. Karena di sini posisinya Teteh juga sudah berpengalaman nih Teh menjadi seorang ibu gitu ya. Apakah Teteh ada kiat-kiat dalam mendidik anak gitu Teh yang mungkin bisa relate gitu ya, relate dengan konteks cerita Maryam binti Imran salamun alaiha gitu Teh? Iya, terkait mendidik anak ya, sebetulnya zaman sekarang gitu ya, sudah mulai dikenal istilah bahwa mendidik anak itu tidak dimulai ketika anak-anak usia sekolah, tidak juga dimulai pada saat anak usia 1 tahun,
Bahkan tidak saja dimulai pada saat kehamilan, tetapi mendidik anak itu sudah dimulai dari masa gadis. Jadi buat yang gadis-gadis sudah bisa mulai mendidik anaknya dengan mempersiapkan diri dengan baik. Tadi ada 2 poin ya yang ditanyakan sama Kak Hai. Yang pertama tadi terkait nazar ya, nazarnya ibundanya Maryam binti Imran. Lalu yang kedua tentang bagaimana Maryam binti Imran yang menjadi ibunda dari Isa alaihissalam. Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu ya tentang apa yang menjadikan Maryam binti Imran ini kemudian memiliki keutamaan. Jadi di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 12 ya, tentang keutamaan Maryam binti Imran. Jadi At-Tahrim ini kan sebetulnya ceritanya tentang ini ya, istri Rasulullah SAW. Lalu kemudian di akhirnya Allah SWT memberikan contoh 2 orang perempuan yang mulia, itu di ayat 11 dan 12. Yang 2 perempuan mulia ini disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah 2 perempuan yang sempurna, dan mereka akan menjadi para wanita ahli surga. Nah, para pemuka, jadi bukan hanya wanita ahli surga, tapi mereka lah pemukanya gitu ya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya Maryam binti Imran ini diceritakan fanafakhna fihi min ruhina. Jadi Allah SWT yang kemudian meniupkan ke dalam rahimnya. Jadi Allah memilih Maryam binti Imran ini untuk ditiupkan rahimnya dengan ciptaan Allah SWT, yakni Isa alaihissalam. Wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi Maryam binti Imran dikasih kelebihan tadi ya, menjadi ibu tanpa suami itu, kemudian membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, dan kemudian ia adalah orang yang taat. Dan itu sebetulnya datang secara bukan berurutan, tapi bisa dibilang juga tahap demi tahap. Jadi Maryam binti Imran itu lahir sebagai orang yang taat. Dikarenakan ketaatannya, maka ia kemudian menjadi orang-orang yang disebut di sini sebagai wasaddaqat bikalimati rabbiha. Apa yang dimaksud dengan saddaqat bikalimati rabbiha? Ia adalah orang yang mempelajari, memahami, lalu ma'rifah kepada Rabbnya. Artinya Maryam binti Imran ini bukan orang yang sembarang tahu, tapi memang betul-betul paham tentang Allah, paham tentang kitab-kitab gitu ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di zaman itu. Lalu dengan ketaatannya dan dengan keilmuannya tersebut, Allah maka memilih Maryam binti Imran untuk menjadi ibunda bagi Isa alaihissalam. Dan cerita itu bermula dari nazar seorang ibu ya. Nazar seorang ibu diceritakan di dalam Quran surat Ali Imran ya, Ali Imran ayat 30 berapa tuh? 35 ya, di mana ibunda istrinya Imran bernazar, ya Rob, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Ini tadi yang ditanyakan Kahai ya. Aku bernazar kepadamu bahwa janin yang di dalam kandunganku kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Baru kemudian ada ceritanya ya, ternyata yang lahir adalah perempuan, maka perempuan kemudian bentuk pengabdiannya mungkin berbeda dengan laki-laki. Nah, bentuk pengabdian seperti apa yang dilakukan oleh Maryam binti Imran? Yang tadi disebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim. Maryam binti Imran mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi penuntut ilmu kitabnya gitu ya, penuntut ilmu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Maryam binti Imran menjadi Abdullah gitu ya, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang qanitin itu peringkat yang berat gitu ya. Karena kalau qanitin di dalam Al-Qur'an, maka itu bermakna orang yang senantiasa secara istiqomah, dia itu dalam keadaan qanitin, dalam keadaan taat. Karena dia menggunakan kata orang ya, sama kayak kita ngomong orang sedang meninju, sama petinju itu kan beda. Kalau petinju itu profesi, orang yang sedang meninju, ya dia meninju pada saat itu saja. Nah, qanitin ada di atas itu semua. Dia bukan hanya sekedar profesi yang qanitin, dia bukan hanya sekedar yang sedang taat, tetapi dia memang orang yang senantiasa taat. Maka ada beberapa hal ya di sini yang mungkin bisa saya sharingkan. Kalau waktunya habis, sampaikan saja.
karena saya bisa kemana-mana kalau ngobrol. Yang pertama adalah bagaimana kemudian ya, ini dikaitkan dengan pendidikan ya, dengan semangat beliau menuntut ilmu. Ketika beliau dinazarkan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitabullah, beliau menerimanya dengan ridho. Karena refleksi di zaman sekarang, banyak orang itu tidak sabar dalam menuntut ilmu. Padahal ilmu itu memerlukan perjuangan dan kesungguhan. Jadi kalau misalnya kita lihat aja sekarang ya, berapa banyak anak sekolahan yang kemudian datang ke sekolah itu bukan buat belajar, buat ketemu teman, buat bercandaan. Ali Imran ayat 35. Menjawab pertanyaan tadi ya, Ali Imran ayat 35. Banyak sekarang itu yang ingin cepat mendapatkan hasil ya, tetapi tidak mau mengikuti prosesnya. Bisa kita bayangkan Maryam binti Imran itu karena sudah dinazarkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Maryam binti Imran memang sejak dari bayinya sudah didesain sedemikian rupa untuk menjadi orang yang kemudian senantiasa mempelajari kitab-kitab Allah dan senantiasa mengamalkannya gitu ya, sampai-sampai Maryam binti Imran itu kemudian memiliki mihrabnya tersendiri. Maka kemudian Maryam binti Imran gitu ya, dengan segala ketaatannya itu menerimanya dengan ridho tanpa komplain. Itulah kenapa disebutkan Maryam binti Imran itu sebagai perempuan yang sempurna, karena beliau tidak komplain. Jadi bagi kita gitu ya, para muslimah yang ingin meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu, coba kita ingat, kebayang nggak gimana rasanya belajar menuntut ilmu tanpa kemudian mengenal hiburan? Karena beliau itu sangat menjaga kesucian. Jadi beliau stay di dalam mihrabnya. Mungkin beliau memiliki ruang-ruang kelas tertentu, Allahu alam, tetapi dicatat oleh sejarah dan direkam di dalam Al-Quran, beliau sepanjang menuntut ilmu, beliau tidak pernah bertemu dengan manusia non-mahramnya. Jadi beliau ada di lingkungan beliau sendiri gitu ya. Bahkan kalau misalnya kemarin ya, PSBB orang pada ngomong, aduh jenuh di rumah, nggak sabar pengen keluar, nggak sabar apalah segala rupa gitu ya. Padahal itu sudah ada medsos, sudah ada video call seperti kita kayak sekarang kita bisa ketemu orang dengan beliau tidak gitu. Beliau adalah orang muslimah yang memang sudah menerima ketika Allah tetapkan demikian ya saya ridho gitu. Ibarat kata seperti Nabi Ismail alaihissalam ketika kemudian diperintahkan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, insya Allah engkau akan menemukanku sebagai salah seorang di antara orang-orang yang bersabar. Tuh. Maka Maryam binti Imran menerima ketetapan itu. Saya nggak kebayang seandainya ada seorang anak zaman sekarang kemudian diperintahkan sama orang tuanya, kamu jadilah seorang ulama, jadilah seorang penuntut ilmu, jadi belajar sekian tanpa mengeluh gitu ya. Dan sepenuh dengan keridoan. Berapa banyak sekarang anak merasa, aduh terkekang dengan harus belajar dan seterusnya. Padahal al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah petunjuk. Padahal ilmu itu adalah jihad, ilmu itu adalah bagian dari mujahadah seseorang. Ilmu itu adalah seseorang yang jika dia sedang menuntut ilmu, lalu kemudian dia wafat di perjalanannya, maka ia dicatat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Masya Allah yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana beribadah? Ya, ada yang mau disampaikan dulu, Kak Hai? Oh, nggak ada. Ya udah, saya lanjut. Lanjut aja, Teh. Ya, lanjut. Teman-teman udah nggak sabar juga nih. Oke, saya agak ketuker siapa yang ngomong gitu ya, kirain tadi Kak Hai. Yang kedua, refleksi dari Maryam binti Imran ya. Beribadah dan menuntut ilmu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maryam binti Imran Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tadi ya, termasuk perempuan yang dikaruniakan hikmah. Hikmah itu berbeda dengan ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang kemudian kita pahami, betul-betul pahami. Lalu hikmah adalah kebijaksanaan yang lahir dari ilmu yang kita pahami tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasaddaqat bi kalimati rabbiha tadi di dalam Quran surat At-Tahrim ya, ayat 12. Maka itu menandakan bahwa tingkat ilmunya
Maryam binti Imran itu sudah sampai kapasitas di mana ia membenarkan setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hinggalah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ia rezeki yang tadi ya, seperti yang tidak disangka-sangka tadi, bahkan sampai kepada kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari tanpa hisab ya. Maryam binti Imran sudah membenarkannya dengan sepenuh kebenaran hingga kemudian Allah SWT menunjukkan kebenaran itu di hadapannya. Jadi tingkatannya sudah sampai ke sana. Nah, yang menjadi refleksi gitu ya dengan kondisi muslimah saat ini, bagaimana muslimah saat ini, moga-moga di sini mah nggak ada ya, di sini mah pada rajin, barager gitu ya, baik-baik semuanya, solihah, insya Allah sadayana. Ya, yang mungkin pada zaman sekarang banyak terjadi adalah para muslimah yang suka membentur-benturkan antara ibadah dengan kuliah, atau ibadah dengan sekolah, atau dakwah dengan belajar, dan seterusnya, gitu ya. Misalnya, saya nggak bisa ikutan pengajian soalnya saya ada deadline tugas. Saya gimana caranya saya bisa mau baca, mengejar target tilawah harian teh, saya mah sibuk, habis kuliah rapat, habis kuliah kemudian ketemu dosen, habis kuliah kemudian nugas. Jadi saya sering menemukan ada muslimah-muslimah yang kemudian mengkotak-kotakan gitu ya, antara itu tadi tanggung jawab kuliah dengan bahkan gitu ya, nggak mau aktif dalam kegiatan dakwah, nggak mau aktif sama ikutan kajian-kajian, biar aja seluruh waktunya dipakai untuk belajar. Padahal kenyataannya apa? Semakin kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hati kita akan diisi oleh kelalaian dan maksiat kepadanya gitu. Itu sudah hakiki gitu. Karena manusia itu hanya punya satu rongga hati. Kalau tidak diisi dengan Allah, maka dia akan diisi dengan selainnya. Maka akhirnya apa? Fakta di lapangannya, orang-orang yang kemudian tidak diisi waktunya dengan Al-Quran, tidak diisi waktunya dengan beribadah, gitu ya, dengan dalih kuliah tadi ya, akhirnya waktunya diisi dengan apa? Waktunya akan diisi dengan nonton. Waktunya akan diisi dengan nongkrong. Waktunya akan diisi dengan scrolling Instagram. Waktunya akan diisi dengan window shopping. Waktunya akan diisi untuk main game. Hatinya akan diisi dengan memikirkan dia yang belum halalnya. Hatinya akan diisi dengan galau. Hatinya akan diisi dengan baper. Nanti tubuhnya akan diisi dengan rebahan. Kenapa gitu ya? Karena ketika tubuh kita tidak dialokasikan dengan kebaikan, pasti dia akan menagih untuk diisi dengan yang lain. Begitu juga dengan hati kita, begitu juga dengan pikiran kita. Sehingga ibadah dengan menuntut ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi gitu ya, guru Imam Asy-Syafi'i pernah menasihati, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Maka gitu ya, untuk kita bisa menerima cahaya tersebut, hati kita tuh harus bersih. Gitu. Kalau hati kita banyak maksiatnya, akan sulit kita menerima cahaya. Maka salah satu cara kita untuk menyempurnakan ilmu yang kita dapatkan adalah dengan membersihkan hati kita dari dosa-dosa gitu. Membersihkan hati kita itu dari kelalaian-kelalaian. Coba deh gitu ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu waktu-waktu yang barokah. Karena tidak semua waktu yang kemudian digunakan untuk belajar tadi itu ya, itu barokah. Mungkin ada orang ya belajar 4 jam, belum tentu barokah. Tapi ada orang yang dekat sama Allah, dia belajar 1 jam, tapi itu barokah, jadi ilmunya dapat. Atau mungkin ada orang, saya sering banget dapat pertanyaan ini. Ada orang teh, dia nggak sholat, dia pacaran, dan kemudian dia nggak pakai hijab juga, tapi nilainya bagus-bagus aja, dia keren-keren aja di kampus, dia berprestasi aja. Tapi apakah prestasinya kemudian barokah? Tapi apakah nilai yang dia dapatkan barokah bagi kehidupannya? Barokah itu adalah kebaikan-kebaikan yang bertambah. Kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi keluarganya, kebaikan bagi agamanya, kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Jadi sejauh mana itu kemudian barokah. Dan keberkahan itu tidak turun dari hasil yang kita dapatkan di dunia. Keberkahan itu hanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada dua mahasiswi sama-sama IP-nya 3,9 atau IPK-nya 3,9. Tapi yang lebih barokah yang mana itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, untuk mendapatkan keberkahan itu hanya bisa didapat kalau kita mengemis sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang that's exactly what Maryam binti Imran told us gitu ya. Beliau sebagai penuntut ilmu, beliau tidak memisahkan itu. Ada waktunya beliau untuk beribadah gitu ya. Lalu ada waktunya beliau untuk belajar. Kan mungkin di sini ada yang familiar dengan istilah menjadi rohib di malam hari dan menjadi singa di siang hari. Itu adalah orang-orang yang kemudian dia di waktu malamnya itu kemudian banyak beribadah kepada Allah. Sehingga di siang harinya dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menuntut ilmu,
untuk berkarya, untuk bermanfaat dan seterusnya. Banyak para mahasiswa-mahasiswi gitu ya suka cerita gimana caranya saya bisa menyelesaikan target ibadah, target amanah dakwah dan seterusnya dengan kesibukan kuliah yang seakan-akan tidak ada hentinya gitu. Itulah kenapa ada waktu ibadah khusus di malam hari. Itulah kenapa kita punya waktu zikir di pagi dan petang hari. Itulah kenapa kita punya waktu sholat gitu ya. Sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu tuh kalau dikumpulin paling cuma 1 jam. Ya. Dikumpulin 5 waktu, ditumpuk-tumpuk hanya 1 jam. Tapi bagaimana caranya menjadikan waktu sholat itu memang sholat yang bermakna gitu ya. Sholat yang bermakna itu maksudnya sholat yang betul-betul kita berusaha untuk bertemu dengan Allah. Sehingga kita khusyuk. Jangan sampai pada saat sholat kemudian mikirin tugas gitu ya. Pada saat sholat buru-buru gara-gara ngejarin deadline gitu. Ya, padahal kita tuh mau ngejar deadline itu ngejarin dosen doang kan gitu. Sementara sholat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Lalu kemudian saya sering menyampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi, carilah keberkahan waktu itu di awal hari. Waktu-waktu yang paling barokah itu adalah sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang kita suka berdusta dengan keinginan kita sendiri. Kita bilangnya kita mau bisa belajar dengan baik, kita mau dapat IPK yang bagus, kita mau bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, yang berkarya, bermanfaat, pengen bisa sekolah ke luar negeri katanya, pengen bisa dapat beasiswa. Minta sama Allah ditunjukkan jalan-jalannya. Kapan mintanya? Waktu terbaik untuk meminta kepada Allah adalah sepertiga malam terakhir. Di mana kita bisa tahajud, di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran dengan tartil, di mana diceritakan juga di sana gitu ya. Kalau membaca Quran surat Az-Zariyat gitu ya, halaman kedua itu cerita tentang orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang profesional, di mana ialah orang-orang yang sedikit tidurnya. Jadi kalau kita mau produktif gitu ya, saya membayangkan aja Maryam binti Imran bisa mencapai status seorang wanita yang qanitin dan shaddaqat bi kalimati rabbiha, itu dari sirah yang pernah saya dengar kajian sirahnya, itu di usia 13 tahun. Jadi beliau itu menerima amanah hamil Isa alaihissalam itu di usia 13 tahun gitu. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian poin berikutnya adalah bagaimana gitu ya, sebagaimana Maryam binti Imran yang taat ibadah dan mempelajari Alkitab, Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan pula kelebihan itu pada anaknya Isa alaihissalam. Nah ini baru menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Sebentar saya pindah posisi izin ya, karena suami juga lagi ada acara dan saya butuh pindah suara supaya nggak nabrak suaranya. Oke. Sebentar ya. Baik, tadi pertanyaan berikutnya kan ya tentang bagaimana mendidik anak ya, bagaimana refleksinya gitu ya tentang Maryam binti Imran dalam mendidik anak. Pertama, tadi saya menyampaikan bahwa mendidik anak itu dimulai dari At-Tahrim ayat 12 gitu ya. Tadi At-Tahrim ayat 12. Lalu diceritakan di dalam Quran surat Maryam ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat 27 ya. Dari ayat 27 sampai kemudian ayat 36 itu menceritakan tentang bagaimana setelah bayi Maryam itu lahir, Maryam binti Imran lahir, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Maryam supaya nanti yang berbicara bayinya saja. Saya bacakan saja ya beberapa ayat yang awal dari ayat 27. Quran surat Maryam ayat 27. Artinya, kemudian Maryam membawa bayi tersebut kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang buruk perangai dan ibumu pun bukan seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara kepada anak kecil yang masih dalam ayunan?" Lalu tiba-tiba saja Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi.
dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, yakni nanti di akhir zaman insya Allah ya. Nah, di sini ibunya dulu ceritanya, neneknya Nabi Isa alaihissalam itu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya nanti akan menjadi seorang yang berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lahirlah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran kemudian menjalankan nazar ibunya atau neneknya Isa alaihissalam. Menjalankan nazarnya dengan kemudian mempelajari kitab-kitab Allah, kemudian mengamalkannya, lalu kemudian taat. Artinya di sini akhirnya Maryam mendapatkan predikat sebagai orang yang shodiqot, orang yang membenarkan, orang yang memiliki ilmu lalu membenarkan kitab Allah. Lalu dia punya anak. Anaknya siapa? Anak yang kemudian diturunkan kitab atasnya. Jadi ibunya membenarkan kitab terdahulu lalu punya anak. Anaknya adalah seorang nabi yang kemudian diturunkan kitab melalui anaknya tersebut, yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya itu saja gitu ya. Maryam binti Imran adalah orang yang senang beribadah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi pada anaknya? Anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan lisannya sehingga ketika ia lahir yang disampaikan olehnya adalah kalimat-kalimat kebenaran dan sudah dengan ibaratnya dengan sepenuh hikmah ya. Sudah sepenuh hikmah dan kebijaksanaan. Dan beliau langsung mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dan Allah memberiku kitab, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Jadi kerasa kaitannya ya, dari mulai nazar neneknya, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya, lalu kemudian sekarang anaknya. Jadi kalau neneknya dulu bernazar bahwa ingin punya anak yang menjadi seorang hamba Allah, seorang yang mengabdi kepada Allah, Maryam menjalankannya, menjawabnya dengan cara menjalankannya. Lalu yang terjadi dengan cucunya yang tadi bernazar, bukan hanya menjalankannya, namun dia kemudian mengikrarkannya seketika setelah sudah lahir, maka Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah, dan kepadaku telah diturunkan kitab Allah, yakni Injil, gitu ya. Dan kemudian aku telah dipilih menjadi nabi dari nabi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya nak salihah, gitu ya. Nah, artinya apa? Ada proses pendidikan yang kemudian tidak terlihat oleh kasat mata, dan ini menjadi satu pembelajaran penting. Saya tidak tahu berapa banyak para ibu yang hadir di sini, tetapi ini penting diketahui baik bagi para ibu maupun calon ibu. Insya Allah di sininya semua calon ibu dan para ibu ya, bahwa pendidikan anak itu tidak hanya dari apa-apa yang terlihat, tapi banyak hal gaib yang berlaku di sana. Ya, banyak sekarang saya melihat karena saya suka ngisi kajian parenting. Ibu-ibu banyak sekali yang senang sekali membicarakan sesuatu yang terlihat, membicarakan tentang kapan ngajarin anak baca, bagaimana melatih sensori, bagaimana melatih motorik, bagaimana mengatur jadwal kurikulum homeschooling, bagaimana kemudian apa aja bahan-bahan edukasinya, mainan edukasi, buku-buku edukasi dan seterusnya. Saya selalu sampaikan itu semuanya penting. Bagus kita mempersiapkan itu semua, tetapi persiapan paling penting adalah mempersiapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan parenting kita itu bukan sesederhana bikin jadwal, tidak sesederhana kita bikin teori kemudian kita belajar teori dan kemudian kita implementasikan gitu ya. Namun jauh lebih itu, ketika kita sedang mendidik anak-anak kita tuh tidak pernah mendidik anak-anak kita. Yang sedang mendidik anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu sejauh mana kita mau Allah Subhanahu wa taala mendidik anak-anak kita? Maryam binti Imran sudah membuktikan itu, bahwa Isa alaihissalam sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa Maryam binti Imran ngapa-ngapain. Itu semua salah satunya adalah buah dari ketaatan beliau dan buah dari apa yang beliau lakukan sejak dahulu kala. Beliau sudah mempersiapkan diri menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sholihah, yang qanitat tadi ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang luar biasa besar bagi beliau, yaitu beliau hamil tanpa menikah dan beliau dikenal sebagai wanita suci gitu ya di zamannya pada saat itu. Itu kan ujian yang luar biasa besar. Apa yang beliau lakukan? Beliau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho saja dengan ketetapannya. Harus melahirkan seorang diri tanpa dampingan suami, beliau ridho saja.
sifat ridho itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Turun kepada anaknya ya. Anaknya menjadi seorang nabi yang juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya dulu difitnah sebagai pezina. Anaknya wafatnya difitnah sebagai Tuhan kan ya. Difitnah sebagai Tuhan yang kemudian nanti di hari akhir orang-orang yang menuhankan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kamu sebut sebagai Tuhan itu. Jadi baik ibunya maupun anaknya menerima fitnah gitu selama kehidupannya di dunia. Jadi itu Masya Allah. Nanti kalau misalnya mempelajari Al-Quran, akan terlihat bagaimana kaitan antara orang tua dan anak itu luar biasa. Ya, seperti misalnya Siti Hajar gitu ya. Siti Hajar ketika ditinggalkan di Mekah ya, yang waktu itu masih kering kerontang, mengatakan apa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Jika ini adalah perintah Allah SWT, niscaya Allah SWT tidak akan pernah menyanyiakan kami. Anaknya Ismail alaihissalam, gitu ya, ketika akan disembelih, ketika mendapatkan perintah untuk disembelih, mengatakan, jika ini adalah perintah Allah, maka niscaya gitu ya, engkau akan menemukan aku di antara orang-orang yang sabar, gitu ya. Artinya apa? Gitu ya. Kita sebagai seorang muslimah boleh kita ikhtiar, bagus malahan. Kita baca buku-buku parenting kita. Kita baca teori-teori pendidikan anak. Kita baca apa sih tahapan-tahapan perkembangan anak dan seterusnya. Tapi jangan pernah mendewakan itu semua gitu. Karena itu semuanya hanya sarana. Kita nggak pernah kok itu mendidik anak-anak secara langsung. Anak-anak kita itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Jika kita wafat lebih dulu, siapa yang akan menjaga anak-anak kita? Gitu ya. Ketika kita tidak membersamai anak-anak kita, ketika nanti anak masuk sekolah, ketika nanti dia menikah, siapa yang akan menjaga mereka? Kalau bukan Allah. Maka ya persiapan yang paling penting gitu ya. Bukankah di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Ya, di dalam Quran surat At-Tolak. Ya. Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena perjuangan mendidik anak itu banyak nanti, banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak masalahnya gitu kan. Banyak kita nggak taunya, banyak bingungnya gitu. Siapa yang mau ngasih tahu? Buku kita nggak bisa ngasih tahu kita. Percayalah. Buku kita itu bukan sumber solusi kita. Kita mau ikutan workshop sebanyak apapun, kajian parenting sebanyak apapun, kasus kehidupan setiap orang pasti lebih unik dibandingkan kajian yang diikutin. Kajian itu hanya bisa memberikan kita semacam insight secara umum, tapi yang harus menemukan solusinya nanti itu adalah kita sendiri. Nanti kita mau mendidik anak-anak kita punya perannya sendiri, punya takdirnya sendiri. Siapa yang bisa menjamin dia menemukan peran terbaiknya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Allah kita minta. Bukankah tadi Maryam binti Imran sudah menjawab kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari tanpa hisab. Itu kalau apa catatannya? Ada catatan ya kan tadi ya, term and conditions apply gitu ya. Bahwa itu semua Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi orang-orang yang memang qanitin, orang-orang yang taat. Siapa itu orang-orang yang taat, yang kuat ketakwaannya gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada poin keempat tapi karena waktunya habis, jadi insya Allah saya kembalikan lagi kepada Kak Hai. Allah alam bisawab, moga-moga ada yang bermanfaat atau yang disampaikan barusan. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Teh Karin. Cerita-cerita, pengajaran-pengajaran, suri tauladan yang sempat tadi kita bahas ya, terkait kehidupan Maryam binti Imran, salamun alaiha, berserta juga anaknya beliau ya, Isa alaihi salam. Nah, karena sekarang sudah jam 21:14 gitu ya, sekarang dibuka aja deh forum Q&A gitu ya. Mungkin di sini udah ada nih teman-teman yang mungkin sudah nggak sabar buat tanya-tanya ke Teh Karin ya kan, karena materi hari ini yang luar biasa sekali. Ya, mungkin teman-teman adakah yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand. Oke, Kak Clara Ika ya. Kak Clara Ika, boleh disampaikan Kak Clara Ika? Iya, makasih Kak Hai kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat dan bahagia selalu ya, Teteh, Kak Hai, dan teman-teman semua. Masya Allah banget, materi hari ini aku sampai nangis. Makanya saya nggak berani nampilin videonya. Oke, lanjut aja ya Teh.
pertanyaannya yang pertama itu, gimana ya Teh untuk kita senantiasa taat sama Allah gitu. Karena kan manusia itu naik turun gitu Teh. Walaupun misalnya setiap sholat kita zikir, minta dikuatkan hatinya sama Allah, pasti kadang beberapa waktu kita bakal naik turun lagi, lupa lagi gitu untuk istiqomah. Nah, itu yang pertama Teh. Yang kedua, saat ini saya sedang lanjut kuliah Teh, S2. Nah, ada ketakutan dari diri saya dan orang tua, khususnya, ngomong gini Teh, kalau studi tinggi-tinggi, nanti partner kamu atau laki-laki yang mau deket juga takut, dan pasti standarnya juga beda gitu Teh. Padahal kalau saya pribadi kayak yakin aja gitu, pertanyaannya tuh bukan saya pantas atau enggak untuk dia, tapi bagaimana Allah akan ngasih saya tuh sesuai yang saya butuhkan gitu. Nah, bagaimana saya meyakinkan bahwa studi saya ini tidak melupakan saya untuk mencari pasangan gitu Teh, karena jujur untuk saat ini prioritas itu belum menjadi yang pertama. Saya masih prioritas yang untuk sekolah dulu Teh, belum mau mikirin jodoh segala macam. Tapi di sisi lain saya juga takut Teh, takut maksudnya kayak takut di sini kayak takut keasikan sekolah gitu kan, terus takut nanti gak kepikiran juga tentang lawan jenis. Seperti itu Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Karin mungkin bisa langsung dijawab Teh. Iya. Yang pertama, iman naik dan turun itu memang benar ya, insya Allah. Dan memang Rasulullah SAW sudah menyampaikan, al-imanu yazidu aw yanqus gitu. Iman itu dia naik dan turun. Dia naik dengan ketaatan dan dia turun dengan maksiat. Boleh jadi maksiat yang tidak kita sadari, makanya tahu-tahu kita ngerasa iman kita turun. Lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama, jadikan turunnya itu hanya sebentar. Gitu. Jadi orang-orang yang solih gitu ya, turunnya itu cuma sebentar. Ibarat kata naik gitu ya, naik gitu ya, kemudian konsisten gitu, turun sedikit gitu, lalu naiknya banyak lagi. Itu bisa dilihat di dalam Quran surat Ali Imran ya, Ali Imran 133 sampai 135. Itu tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa dan muhsinin. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, alladzina idza zalamu anfusihim fastaghfaru rabbahum innahu kana ghaffar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang jika mereka menzalimi diri mereka sendiri, artinya berbuat dosa gitu ya, lalai, rugi dan seterusnya, fastaghfaru rabbahum. Mereka langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka langsung memperbaiki diri ya kepada Allah. 135 kayaknya kalau nggak salah lebih tepatnya ya. Quran surat Ali Imran itu yang ayat ke 133 tentang penjelasan orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. Lalu ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di ayat 134 135. Benar nih. Oh, ayatnya yang kemudian kalimatnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang jika dia melakukan perbuatan fahisyah atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa mereka kecuali Allah? Gitu ya, dan mereka kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Artinya gitu ya, ketika kita ngerasa futur dan seterusnya, apa yang berarti harus kita lakukan ketika iman kita turun? Segera kita langsung ingat Allah dan segera kita langsung beristighfar. Karena boleh jadi gitu ya, ada amal-amal sesuatu yang tidak baik, kita tidak sadar melakukannya. Atau ada kelalaian-kelalaian yang kita tidak sadar melakukannya. Karena kan begini, kalau untuk orang yang taat tadi, yang qanitin, kita berbicara tentang qanitin, bukan hanya muslim biasa gitu ya, muslim yang taat, yang senantiasa taat. Muslim yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu kalau berlalai-lalai. Kelalaian itu adalah dosa bagi dia. Kenapa? Karena kalau jadi mukmin saja ya, mukmin yang di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya. Jadi artinya boleh jadi misalnya buat orang biasa mah rebahan itu biasa saja. Tapi kalau buat orang yang mau menjadi qanitin tadi gitu ya, ingin bertahan ya, kemudian rebahan itu menjadi salah satu catatan gitu. Kalau tidak penting rebahan ya tidak usah rebahan. Tidur kita itu adalah ibadah.
Jadi istirahat kita itu adalah ibadah untuk mengumpulkan tenaga lagi, bukan sarana kita untuk bermalas-malasan kan ya. Atau boleh jadi gitu, turunnya iman itu hanya sekecil gara-gara makan yang berlebihan. Karena bagi para penuntut ilmu itu penting untuk menggardian hawa nafsu, karena judulnya kita tentang pendidikan. Jadi saya mengaitkan dengan adab-adab para penuntut ilmu. Gitu ya. Para penuntut ilmu itu akan menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Halal atau tidak, toyib atau tidak, lalu jumlahnya kebanyakan atau tidak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa begitu turun, itu cepat-cepat istighfar karena takutnya ada sesuatu yang kita lakukan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Boleh jadi tadi itu ada dosa yang kita tidak sadar, atau boleh jadi ada kelalaian yang kita lakukan, atau ada sesuatu yang berlebihan yang kita lakukan, atau boleh jadi yang ini harus hati-hati. Ada ibadah yang kita lakukan tapi kita tidak ikhlas melakukannya. Boleh jadi kita riak melakukannya sehingga ibadah itu bukan malah mengangkat bukan malah mendekatkan hati kita kepada Allah tetapi justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Misalnya kayak kita tilawah gitu ya. Habis tilawah kok malah jadi malas. Coba kita refleksi, tilawahnya kita untuk checklistan atau betul-betul mendapat untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Asal udah tahajud tadi itu. Tahajud tuh udah kayaknya tuh udah all out gitu ya. Tapi kenapa ya kok pagi-paginya malah jadi males? Karena seharusnya ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjauhkan kita dari fahsya dan kemungkaran. Jadi aneh kalau kita kemudian habis sholat terus kemudian jadi males. Apalagi misalnya nih udah sholat zuhur, pakai sholat sunnah qobliyah ba'diyah tapi setelahnya nonton drama Korea kan nggak nyambung. Gitu. Kita ngomong inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah sholat nonton drama Korea. Ya Allah, saya nonton drama Korea karena engkau. Kan nggak nyambung. Gitu. Maka yang perlu kita koreksi adalah kita tadi sholat buat apa gitu. Ya, betulkah kita mencari ridha Allah atau sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita? Atau misalnya tadi tahajud gitu. Apakah tahajud itu memang betul-betul kita lakukan karena Allah gitu ya? Apa hanya untuk supaya kita selesai target harian tercapai? Nanti kalau ditanyain sama guru ngaji, saya sudah tahajud gitu ya. Jadi kadang-kadang seberapa powerful ya amal solih yang kita lakukan, seberapa powerful ibadah yang kita lakukan, itu ditentukan dengan dua. Yang pertama keikhlasan kita, yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Sejauh mana dia kemudian mengikuti syariat-syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi kalau tadi mengatakan ya, iman naik dan turun. Naiknya itu adalah dengan kita menjalankan ketaatan yang benar. Niatnya benar, ikhlas. Tata caranya juga mengikuti yang seharusnya. Makanya sholat itu harus dipelajari. Sholat yang benar seperti apa? Tilawah Al-Quran yang benar seperti apa? Tajwidnya gimana? Maknanya apa? Ini sebetulnya berbicara apa? Makanya saya senang ketika dapat undangan dari Quran Review, dan ternyata Quran Review salah satu proyeknya adalah mereview ayat-ayat Quran supaya kita bisa lebih memaknai ayat-ayat tersebut gitu ya. Begitu juga dengan ketika kita berdoa ya dan seterusnya. Jadikan doa kita itu sarana curhat gitu. Bukan hanya selewat gitu ya. Termasuk walaupun misalnya nanti masuk kampus gitu dengan berbagai tugas dan seterusnya. Katanya kita mau dapat nilai yang bagus, katanya kita mau dapat ilmu yang barokah, minta sama Allah di setiap waktu doa kita. Jangan sampai untuk belajar kita bisa begadang gitu. Untuk belajar ngejar deadline tugas gitu ya. Kita begadang sampai malam dan seterusnya. Tapi gitu ya, untuk sekedar doa kepada Allah setelah salam, setelah kita zikir gitu. Itu bisa pelit banget ya. Hanya pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu ya. Masya Allah. Padahal tadinya dia minta tuh ilmu yang barokah. Bisa belajar sampai begadang. Tapi untuk doa setelah sholat bisa buru-buru gitu kan nggak nyambung akhirnya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus refleksi ya seberapa jujur kita dengan keinginan kita. Jadi tadi ya setelah kita iman turun langsung cepat naiknya. Makanya orang-orang yang istiqomah grafiknya itu bukan begini. Kelihatan kan di video ya saya menunjukkan grafiknya bukan begini orang yang istiqomah. Grafik orang yang istiqomah itu dia naik. Terus dia konsisten kan, dia turun sedikit. Nah, ketika dia turun sedikit tadi, dia langsung ingat sama Allah, penyesalannya luar biasa, dan dia tidak mau mengulangi lagi. Dia punya energi baru untuk berubah menjadi lebih baik. Akhirnya dia apa? Dia melompat lebih tinggi. Dia berubah menjadi lebih baik, lalu melompat lebih tinggi. Lalu konsisten lagi turun sedikit, melompat lebih tinggi. Jadi kalau ditarik garis agregat, kita belajar statistik, ya
itu naik ke atas gitu. Jadi konsisten itu bukan seperti ini, istiqomah itu ke atas. Makanya sering dikatakan bahwa istiqomah itu adalah bertahap, berperingkat, dan berkesinambungan. Amal-amal yang berperingkat dan berkesinambungan. Kenapa disebut berperingkat? Artinya ada peningkatan. Misalnya, tahun ini biasa tilawah Al-Quran 5 halaman sehari. Tahun depan bisa setengah juz sehari. Tahun depannya lagi 1 juz sehari. Tahun ini hafalannya gitu ya, juz amma. Tahun depan hafalannya juz 29. Tahun depan hafalannya juz 28. Itu istiqomah. Jadi istiqomah berperingkat. Oh, saya istiqomah setiap hari 5 halaman per hari. 10 tahun berapa halaman? Ya 5 halaman lagi. Itu bukan istiqomah karena dia tidak berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi berubah lebih baik secara kuantitas, kualitas gitu ya. Kualitasnya juga misalnya awalnya hanya tilawah, tapi lama-lama akhirnya bisa untuk tadabbur, gitu ya, tadabbur ayat. Awalnya hanya tadabbur saja, akhirnya belajar tafsirnya, akhirnya belajar siroh-siroh di dalam Al-Qur'an gitu ya. Akhirnya kemudian belajar tahsin dan tajwidnya dan seterusnya gitu. Jadi walaupun kita tadi turun sedikit, naiknya kita akan jauh lebih banyak sehingga secara agregat, secara keseluruhan kita sebetulnya menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga moga-moga 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, you will look back and you will say, oh, I have changed gitu. Jadi mungkin kita nggak kerasa perubahan itu karena kita suka futur tadi ya. Sesekali kita futur, kemudian kita bangkit lagi. Sesekali kita gagal, kemudian kita bangun lagi gitu ya. Tapi nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita akan ngelihat ke belakang, oh Masya Allah ya, I did something. Gitu. Alhamdulillah ternyata ada perubahan dalam diri saya dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya tadi terkait naik dan turun. Kemudian caranya supaya kita naik dan turunnya jangan turun terus tapi tetap naik. Harus punya pinpoint gitu. Pinpoint itu kayak amalan-amalan yang mau nggak mau dalam keadaan futur sekalipun kita akan lakukan. Minimal sholat wajib anyway gitu ya. Yang dalam keadaan terpaksa pun kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita cari amalan solih lain yang kemudian dalam keadaan malas sekalipun kita paksa diri kita untuk tetap lakukan gitu. Misal, kita punya target tilawah harian nggak? Punya target duha nggak? Punya target rawatib nggak? Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cari amal solih yang paling mudah kita lakukan. Kadang-kadang pada saat kita iman turun, itu susah banget mau beramal solih. Namanya juga orang lagi kena maksiat kan, kena dosa gitu ya. Kena dosa dan nggak tahu lagi dosanya apa gitu kan. Aduh, cuma banyak istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, apa dosa aku? Kenapa hati aku nih galau? Ya, kenapa hati aku nih runyam gitu ya? Kenapa kayaknya bawaannya pengen marah, pengen kesel, dan seterusnya. Sambil kita istighfar, cari aja amal solih yang kita paling gampang. Misalnya apa? Punya uang banyak, tapi pengen pengen berlaku amal soleh, ya udah infak, sedekah. Punya uang sedikit, tapi mudah rasanya kita mengeluarkan karena kita ingin mendapatkan kembali petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita keluarin infak semampunya. Kita senang apa? Nelfon orang tua, berbakti sama orang tua, telepon orang tua. Bukan untuk minta duit, nanyain kabar aja. Tinggal sama orang tua, pengen nyari amal soleh, datang ke orang tua, mah mau dibikinin teh manis, pah mau dipijitin, dek mau dibantuin ngerjain tugas, kakak mau dibikinin apa? Cari aja amal soleh apa. Karena setiap amal soleh yang ikhlas kita melakukannya itu akan menjadi pintu pembuka amal soleh berikutnya. Jadi jangan pernah putus asa dalam keterpurukan kita, bersegera kepada Allah. Ketika kita bersegera kepada Allah, Allah tuh lebih cepat datangnya dari kita. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, cari komunitas yang kemudian bisa mengingatkan kita. Khawatirnya ada masa-masa di mana kita itu sudah saking futurnya dalam keadaan kesendirian kita itu, kita tuh sudah tidak malu sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam bermaksiat. Maka setidaknya jika kita nanti punya komunitas ya, ketika kita itu tidak lagi malu di hadapan Allah, minimal kita malu di hadapan manusia. Ketika kita malu di hadapan manusia, artinya masih ada iman di dalam hati kita, gitu ya. Sehingga itu akan menyeret-nyeret kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Itu tadi yang terkait futur, naik dan turunnya iman. Lalu yang kedua tadi nanyain tentang kuliah, antara kuliah dan jodoh. Yang pertama, kita harus yakin dulu bahwa jodoh mah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rumusnya orang yang kemudian tidak kuliah, kemudian dia dapat jodoh lebih cepat, atau orang yang tidak S2 dia dapat jodoh lebih bagus, gitu ya, dan seterusnya. Rumusnya itu hanya satu di dalam Al-Quran. Dan semuanya sepertinya sudah familiar dengan ayat itu. At-thayyibatu lit-thayyibin,
Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik-baik akan dapat laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik akan dapat perempuan yang baik-baik. Dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi rumusnya hanya satu itu, sehingga fokus kita ketika kita sedang mempersiapkan, gitu ya. Fokusnya adalah memperbaiki diri sendiri dengan baik ruhiyahnya, baik wawasan kita, gitu ya, tentang pernikahan, tentang pendidikan anak, gitu, tentang agama dan seterusnya, dan juga secara jasadiah kita persiapkan. Maka insya Allah Allah akan pertemukan dengan jodoh terbaik bagi kita. Mempersiapkannya dari kapan? Dari sekarang, gitu. Ya, dari sekarang dipersiapkan. Lalu kapan mencari jodohnya? Apakah harus menunggu sampai kuliah selesai? Saya mau fokus kuliah dulu. Kalau kata saya mah jangan, sayang. Karena kita tidak tahu jodoh kita datangnya kapan, gitu ya. Kalau misalnya ternyata sama Allah Subhanahu wa taala ingin disegerakan, gitu ya. Masa iya kita mau nolak jodoh yang sudah Allah Subhanahu wa taala pilihkan? Ya, jangan sampai nanti tahu-tahu kaget, ternyata jodoh saya sudah datang. Saya mantap hati untuk menikah, tapi selama ini kita fokus hanya mempersiapkan studi kita saja, gitu. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita 24 jam. 24 jam itu ada hak untuk Allah, ada hak untuk diri kita, ada hak untuk keluarga kita, ada hak untuk dakwah, ada hak untuk ibadah dan seterusnya. Maka tunaikan setiap hak itu dengan paripurna. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk tawazun, seimbang. Ada di tafsir Quran surat Al-Mulk ya, tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak kita para manusia ini untuk menjalankan segala sesuatunya juga dengan seimbang. Menuntut ilmu suatu kebaikan, menikah juga adalah bagian dari kebaikan. Menikah itu adalah sunatullah. Jika kemudian kita sudah siap secara jasadiah, ruhiyahnya kita sudah siap, maka sakofahnya kita harus persiapkan, wawasannya kita harus persiapkan, mental kita harus kita persiapkan, dan harus kita niatkan juga gitu. Ya Allah, insya Allah saya bismillah, saya mau melanjutkan kepada ibadah berikutnya, yaitu penggenap din. Jadi jangan, maksud saya itu, kalau jodohnya yang belum datang mah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita meniatkan ingin menunda jodoh tadi. Gitu. Karena kita tidak ada alasan kan, gitu ya, untuk menunda jodoh tadi. Kenapa? Karena menuntut ilmu bukan alasan syar'i untuk menunda si jodoh tadi. Gitu. Menuntut ilmu dengan menikah bisa disinergikan gitu kan ya. Keduanya gitu. Apalagi gitu ya kalau ternyata qadarullahnya dapat suami di luar negeri gitu barengan sekolah gitu. Atau dapat suami teman kampus kan kita nggak pernah tahu. Saya zaman di Melbourne dulu jadi ada kayak satu batch gitu ya, dan itu nggak selalu terjadi. Satu batch itu mahasiswa-mahasiswi di Monash itu banyak banget singlenya. Single yang laki-laki dan single perempuan. Jadi mereka berangkat single, pulang ada yang couple, pulang ada yang triple. Dapat jodohnya semuanya di sana. Dan itu banyak, ada beberapa pasang. Saya hitung ada berapa pasangnya. Itu Masya Allah gitu. Jadi kita niatkan dulu untuk setiap amal kebaikan gitu ya, minimal kita niatkan sehingga kita dapat pahala niatnya. Gitu ya. Minimal kita dapat pahala niatnya. Niatkan saja karena pernikahan itu adalah suatu ibadah gitu ya. Bukan kayak ya udah deh saya mau kuliah dulu, shoppingnya nanti aja gitu. Shopping mah bukan bagian dari ibadah gitu ya. Tapi kalau pernikahan itu adalah ibadah dan itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, aku senang kalau umatku itu banyak anaknya. Aku senang nanti akan menunjukkan jumlah umatku gitu ya. Itu bagian dari salah satunya. Jadi insya Allah moga-moga sama Allah SWT dimudahkan. Lalu terkait omongan orang. Kalau omongan orang tua mah didengarkan saja. Ya mohon doanya saja mah. Jangan didebat. Karena ada kewajiban kita sebagai anak itu wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua lakukanlah mereka dengan cara yang ihsan. Ihsan itu di atasnya baik, di atasnya super baik, di atasnya sangat baik. Ihsan itu adalah terbaik dari yang terbaik. Artinya bagaimana kita memperlakukan orang tua kita itu dengan perilaku yang paling baik yang kita bisa. Jadi selama kemudian orang tua kita itu menasihati, dengarkan saja. Boleh jadi ada yang baiknya gitu kan ya. Namun jika ada yang bertentangan dengan syariat, ya sudah gitu ya, kita menyampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik atau dengan cara yang lain yang lebih baik, bukan dengan cara mendebat, bukan dengan cara menasehati. Minimal misalnya dari keteladanan, minimal dengan cara kita mendoakan, minimal dengan cara kita menjadi anak terbaik bagi mereka gitu ya.
Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa turun dari mana saja. Boleh jadi tidak jadi dari lisan kita, tapi dari lisan orang lain. Tinggal sekarang kita nunjukkan kepada orang tua, tadi ya, bagi yang bertanya, Ika atau Clara ya namanya tadi ya, dan teman-teman yang lain yang di sini yang memiliki isu mirip-mirip atau serupa, ketika kita sedang ada sesuatu dengan orang tua, jangan sampai ada rasa kehel. Kehel itu semacam hampir kesel di dalam hati, yang ngeganjel kepada orang tua kita. Jangan. Berlapang dadalah kepada orang tua kita. Lepaskan segala ganjalan kita itu, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridho Allah itu di atas ridho orang tua selama itu adalah perkara-perkara yang syar'i. Ya, bagi yang belum menikah tadi. Jadi kuatkan saja gitu ya keyakinan kepada Allah kalau ini jalan yang terbaik, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya termasuk jodoh yang tadi. Omongan orang lain ya sudah gitu ya, kita terima saja. Jangan tidak perlu didebat gitu ya. Insya Allah seiring dengan waktu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menunjukkan gitu ya jalan-jalannya. Terakhir, ketika dalam pergulatan batin seperti itu, dimurnikan lagi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diluruskan lagi niatnya bahwa kita niatnya belajar itu adalah untuk mencari ridha Allah gitu ya, bukan yang lain. Gitu. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Allah alam bisawab. Mungkin itu ya. Insya Allah. Mangga dikembalikan kepada Kak Hai. Makasih banyak Teh Karin pencerahannya, Masya Allah. Sama-sama. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat ya. Iya Teh, semangat. makasih banyak. Semangat Teh Clara ya. Iya, makasih Kak Hai, Masya Allah. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Teh Clara. Oke teman-teman, karena sekarang sudah mendekati waktu habisnya kita sharing malam hari ini gitu ya. So kita lanjut aja ke sesi penutupan gitu ya. Tapi di sini untuk penutupannya boleh nggak Teh Karin untuk menjelaskan sedikit lagi tentang menjaga kesucian ya. Karena di sini mungkin penting banget gitu ya peran muslimah gitu ya dalam menjaga kesucian dan marwah muslimah gitu ya yang dikaitkan dengan pendidikan tadi ya Teh ya. Dan mungkin setelah sedikit menjelaskan tentang marwah muslimah gitu ya Teh bisa ditutup dengan closing statement dari Teh Karin. Oke, baik insya Allah. Ini masih berarti tentang Maryam binti Imran ya. Bagaimana kita belajar dari Maryam binti Imran, ini yang poin keempat tadi. Tentang salah satu refleksi saya, bagaimana seorang muslimah itu ketika menuntut ilmu, penuntut ilmu itu jangan sampai dijadikan alasan untuk menurunkan standar ketaatan kita. Dan itu berlaku saya lihat ya fenomenanya yang terjadi bukan hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Kalau di luar negeri itu biasanya kentara gitu ya ketika masuk kampus dengan berbagai hedonismenya, dengan berbagai ya segala rupanya akhirnya buka kerudung gitu ya, yang awalnya pakai kerudung akhirnya buka kerudung. Bagi yang di Indonesia gitu ya dengan dalih supaya bisa tidak eksklusif bisa lebih berbaur dengan teman-teman dan seterusnya. Jadinya akhirnya memutuskan untuk misalnya campur baur laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian dikarenakan ingin bisa ya segala rupa lah kemudian menurunkan standar ketaatan kita sebagai seorang muslimah. Yang saya pelajari baik di dunia nyata gitu ya maupun di dalam Al-Qur'an, yang menjamin kita mendapatkan ilmu atau tidak itu adalah Allah, yang menjamin prestasi kita juga adalah Allah. Jadi kita tidak perlu menurunkan standar ketaatan kita untuk manusia ya, apalagi hanya untuk menuntut ilmu. Kita perhatikan bagaimana Maryam binti Imran itu didatangi oleh malaikat Jibril saja gitu ya, malaikat Jibril alaihissalam, beliau mengatakan jika engkau bertakwa gitu ya. Ibaratnya tidak tertarik gitu dengan malaikat Jibril yang waktu itu dengan perawakan yang luar biasa gitu ya, tapi beliau justru memalingkan mukanya ya Maryam binti Imran. Namun kemudian gitu ya kita lihat fenomena di masyarakat sekarang ada ketika seorang muslimah menuntut ilmu itu rasa malunya seakan-akan hilang gitu ya. Padahal kita sebagai seorang perempuan itu ada marwah, ada kehormatan yang harusnya dijaga. Ya, minimal kata Allah Subhanahu wa taala kita menyempurnakan menutup aurat kita, dan yang kedua kita menundukkan pandangan kita. Tadinya saya nggak mau cerita ini, cuman saya tiba-tiba keingatan lagi. Bagi yang sudah baca buku, punten saya ngambil cerita dari buku tersebut, tapi tiba-tiba saya keingatan buat ngasih case yang real di dunia nyata ya, supaya kita tidak hanya membayangkan itu mah kisah dari Quran gitu ya, itu mah kisah orang-orang terdahulu gitu ya. Saya mau cerita tentang
perempuan masa kini. Jadi dulu waktu saya awal-awal di Auckland, saya punya kakak kelas namanya Nabihah Soleh gitu ya. Beliau 2 tahun di atas saya, jadi saya masuk, beliau itu kalau nggak salah sudah tingkat 3. Beliau dulunya adalah seorang anak yang, bukan dulunya ya, beliau anak yatim, jadi ayahnya sudah wafat begitu. Tapi beliau dididik oleh ibunya menjadi seorang perempuan yang solihah. Beliau dapat beasiswa dari Petronas, dan beliau ngambil mechanical engineering. Jadi teknik mesin di Auckland Uni. Auckland Uni itu, University of Auckland itu universitas terbaik di New Zealand. Dan dia ranking, dulu sih sekitar ranking 60-an sedunia lah, 60-an terbaik sedunia. Jadi saya satu kampus sama beliau, cuma beda fakultas. Akhirnya saya kenalan, saya lagi belajar pakai jilbab waktu itu. Lalu kemudian saya belajar tentang beliau tuh, Masya Allah ya, beliau itu di kampus itu, karena beliau ngambil teknik mesin, jadi perempuannya tuh sedikit banget. Jangankan di luar ya, di Indonesia aja teknik mesin paling berapa sih di ITB ya perempuannya gitu ya, maksudnya sedikit banget. Jadi untuk beliau punya partner dan seterusnya itu memang ya kemudian memang harus berbaur. Tapi beliau tetap menjaga marwah dalam artian beliau nggak mau tuh kayak yang menjual harga dirinya untuk so akrab dan seterusnya. Beliau bekerja profesional. Kalau kerja kelompok ya udah kerja kelompok. Setelah itu diajakin main, diajakin apa segala rupa enggak gitu ya. Lalu kedua, beliau bukan hanya perempuan, beliau dari Asia. Ya iyalah, kita kan Melayu ke Asia. Kemudian yang ketiga, beliau seorang muslimah. Bukan hanya sembarang muslimah, tapi beliau muslimah yang menutup aurat itu sempurna gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, tinggal wajah dan tangan lah ibaratnya. Beliau pakai kerudung lebar, saya dulu menyebutnya kerudung ikan pari karena ujungnya kayak ikan pari, dan sekarang saya pakai kerudung ikan pari juga gitu kan. Dan beliau suka pakai gamis juga, ya kadang rok kadang gamis, tapi maksudnya itu pakaiannya longgar. Jadi kebayangkan betapa anehnya ngelihat beliau masuk kelas, sudah perempuan dari Asia, badannya kecil, Asia kan kecil-kecil ya dibandingin cowok-cowok besar-besar gitu ya. Jadi beliau punya begitu banyak alasan untuk diskriminasi gitu. Nah, hingga di tahun pertama itu beliau itu tidak terlalu punya banyak teman gitu. Jadi kayak sampai orang tuh berani ngomong, sorry Nabihah, we don't want you in this group. Kita nggak mau kamu itu masuk ke dalam grup kami gitu ya. Maksudnya orang meremehkan lah gitu ya. Apa sih nih perempuan masuk mechanical engineering, pakai gamis, pakai kerudung, masuk lab gitu ya, ngerjain mesin, bunyi-bunyi gitu dan seterusnya. Kayak nggak banget gitu. Tapi beliau tetap gitu ya, beliau tetap konsisten bahwa beliau adalah hamba Allah. Beliau tetap menjalankan itu semuanya dengan ya sepenuh ridho gitu ya. Dan beliau buktikan itu dengan karya. Beliau tetap belajar dengan baik dan kemudian ya alhamdulillah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau itu di tahun pertamanya itu mendapatkan penghargaan Dean's List namanya. Dean's List itu kayak penghargaan dari dekan langsung, hanya untuk orang-orang tertentu. Kami di sana IPK-nya dari 1 sampai 9 range-nya. Beliau itu IPK-nya di atas 8,25. Jadi IPK-nya di atas 8,25. Beliau jadi perempuan, salah satu mahasiswi terbaik gitu ya di kampus. Tahun keduanya gitu juga. Jadi tahun kedua beliau membuktikan bahwa walaupun beliau digituin sama orang dan seterusnya, beliau tetap bisa mempertahankan nilainya. Beliau dapat lagi itu Dean's List gitu. Sampai akhirnya orang tertarik kan. Akhirnya orang mulai ngajakin beliau untuk masuk ke grup. Akhirnya orang ngajakin untuk proyek, sampai ngajakin buat ikutan lomba. Akhirnya beliau ikutan lomba robotik. Muslimah pakai kerudung panjang, ikutan lomba robotik, akhirnya menang level universitas dan akhirnya menang juga di New Zealand ya. Dan kemudian akhirnya lanjut tuh ke Australia level internasional. Jadi yang mewakili New Zealand salah satunya adalah seorang muslimah pakai kerudung panjang gitu ya untuk ikutan lomba robotik gitu. Lalu kemudian akhirnya beliau di tahun ketiganya nilainya tetap bagus. Jadi kami dulu S1 tuh 3 tahun di sana. Dikarenakan nilainya yang bagus, akhirnya beliau ditawarin buat ngambil honors degree. Honors degree itu kayak program master dipendekin jadi cuma 1 tahun, kayak ngerjain semacam penelitian seperti itu. Tapi dia setara sama S2, gitu ya, si honors degree ini. Itu hanya dikerjakan dalam 1 tahun, itu juga dapat full scholarship. Akhirnya beliau ambillah si program itu. Dan beliau bukan hanya menyelesaikannya, tapi beliau menyelesaikannya dengan predikat itu first class honors gitu ya. First class honors itu orang-orang yang tadi ya sudah lulus dapat predikat di atas 8,25 gitu ya dari 9, jadi tinggal dihitung aja rata-ratanya berarti berapa.
gitu. Kemudian di antara orang-orang yang pintar itu beliau termasuk top 5 atau berapalah gitu. Pokoknya yang bagian atas. Akhirnya setelah dari sana beliau langsung dapat offer untuk ngelanjutin S3 di University of Auckland itu untuk ngambil mechanical engineering itu. Dan kemudian beasiswanya full semuanya dari kampus. Dan akhirnya alhamdulillah beliau terima, jadilah beliau memulai S3-nya di usia 23 tahun. Gitu. Itu dimulai dari pada saat di tahun pertamanya itu beliau yang namanya dihujat, dihina dan seterusnya gitu ya. Beliau bertahan gitu dengan sifat ketaatan beliau, tidak kemudian mendekin kerudung atau kemudian beliau berbaur dengan laki-laki dan seterusnya. Enggak, beliau stick aja sama rule-nya. Saya pernah nanya gitu sama beliau, Kak, emangnya kakak nggak ngerasa sedih apa ketika di tahun pertama itu kayak dijauhin sama teman-teman, kebanyakan cowok-cowok dan seterusnya. Nggak ngerasa sedih ketika kemudian orang ibaratnya mendiskriminasi dikarenakan apa yang kita pakai dan atau misalnya apa yang kita yakini dan seterusnya. Dan beliau kemudian seperti berpikir gitu ya. Dan ini pertanyaan ini saya tanyakan ke beliau kalau nggak salah tahun lalu pas kami ketemuan di Bandung. Beliau menjawab katanya, entahlah mungkin kakak nggak kepikiran ya, kayaknya kakak sibuk waktu itu. Dan itu Masya Allah jawabannya luar biasa buat saya. Saking sibuknya mengerjakan kebaikan, jadi nggak punya lagi pikiran untuk kemudian memikirkan omongan orang gitu. Berapa banyak muslimah yang kemudian stres hanya karena mikirin omongan orang. Nah beliau saking sibuknya dengan kebaikan tidak lagi punya waktu buat mikirin omongan orang. Yang beliau lakukan hanyalah beramal, mencari ladang pahala gitu ya. Kemudian yang luar biasa dari beliau adalah orang yang kemudian saya kenal selama saya di sana gitu ya, orang yang rajin sekali tilawah Al-Quran, orang yang kemudian juga menghafalkan Al-Quran, dan beliau yang mengajarkan siroh demi siroh kepada saya. Jadi beliau sangat semangat dengan sirohnya. Beliau senang sekali cerita dengan siroh. Karin tahu nggak siroh tentang ini? Karin tahu nggak siroh dengan ini? Dan beliau adalah orang yang aktif dalam dakwah gitu ya. Jadi saya kalau memperhatikan itu, ini kapan lagi belajarnya gitu ya? Kapan belajarnya, kapan ngurusin dakwahnya, kapan ini itu dan seterusnya. Beliau bukan menjawab langsung kepada saya, tapi menjawab kepada orang lain dan orang itu meneruskan ke saya gitu ya. Jadi nasihat Kak Nabiha karena keberkahan waktu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya belajar keberkahan waktu, keberkahan nilai, keberkahan hasil semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya saya melihat gitu ya, kondisi sekarang ketika kita banyak sekali muslimah yang dapat kesempatan, memiliki kesempatan dan peluang untuk menuntut ilmu, dikejar ilmunya, tapi jangan lupakan kita memiliki marwah yang luar biasa sebagai seorang muslimah gitu ya. Marwah kita untuk menundukkan pandangan, marwah kita untuk menutup aurat kita, marwah kita untuk menjaga interaksi kita dengan lawan jenis kita. Jangan sampai hanya karena kita alasan tadi mau menuntut ilmu, lalu kita menurunkan standar ketaatan kita kepada Allah. Padahal ilmu itu sendiri datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya, insya Allah. Moga-moga ada yang bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya, dari ketidaksempurnaan saya gitu ya, dari kelalaian dan mungkin juga efek dari dosa-dosa saya. Tapi kalau misalnya ada yang baik, itu sepenuhnya murni semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya berharap setiap sesi di sini menjadi sesi yang bermanfaat, menjadi detik-detik yang barokah, dan saya berharap moga-moga semua yang hadir di sini sama Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusan-urusannya, dilapangkan hatinya untuk menerima hidayah dan petunjuknya, diberikan jodoh-jodoh terbaik ya, yang soleh-soleh, yang baik-baik, dan dikaruniakan anak-anak yang solih dan solihah juga, memiliki kehidupan rumah tangga yang barokah juga, dan kita semua bisa mengambil hikmah dan pengajaran dari kisah Maryam binti Imran, dan kemudian kita bisa meneladaninya, dan kemudian nanti kita bisa bertemu dengan beliau gitu ya di surga, Masya Allah ya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di surganya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya, Kak Hai. Kalau tidak ada apa-apa lagi saya pamit mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Teteh Karin, terima kasih Teteh sudah mau berkenan meluangkan waktu Teteh untuk mengisi sharing bersama teman-teman ROC 3 Women in the Quran ya Teh ya. Kalau Teteh mau pamit, mau keluar dari Zoom, silahkan Teh, boleh. Atau kalau Teteh mau terus di Zoom gitu sampai waktu habis, it's okay Teh. Iya,
Berhubung anak saya bangun lagi, jadi saya izin pamit duluan ya, nggak apa-apa. Iya, Ya, Teteh, ya. boleh. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, sudah berakhirnya materi kita ya, sesi malam hari ini di Zoom. Nanti untuk pertanyaan teman-teman yang mungkin belum terjawab atau teman-teman yang tadi sudah raise hand tapi belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa nanti bertanya ke admin via chat WA ya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan disampaikan ke Teh Karin gitu, tapi insya Allah untuk jawabannya menyesuaikan waktu, menyesuaikan Teh Karin. Oke teman-teman. Nah sebelum kita tutup sesi Zoom kita malam hari ini, aku mau sedikit review ya tentang materi Teh Karin tadi, poin-poinnya gitu ya. Jadi poin-poin malam hari ini yang sudah Teh Karin sampaikan itu ada 4 kurang lebihnya. Yang pertama yaitu tentang ketika bagaimana Allah itu memberikan amanah-amanah kepada Maryam binti Imran salamun alaiha. Beliau itu menerimanya dengan ridho gitu ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk meridho ya, selalu ridho dalam apapun yang Allah berikan, apapun itu skenario yang Allah berikan kepada kita ridho ya. Apapun itu perintah kita ridho. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kita ridho gitu ya. Kita terima dengan ikhlas gitu ya, dengan ridho gitu ya, tanpa komplain gitu ya. Dan dalam dalam menjalani amanah-amanah itu gitu ya, dengan ridho, kita juga perlu dengan sabar gitu ya, perlu perjuangan dan juga kesungguhan, karena seperti materi kita tadi pagi gitu ya, bahwa Maryam binti Imran salamun alaiha selalu berjuang gitu, berjuang dalam mihrabnya, dan kita tahu sendiri bahwa mihrab itu kalau dalam bahasa Arab artinya medan perang gitu ya, berasal dari kata harb gitu ya. Jadi medan perang gitu ya, medan perjuangan gitu ya, perjuangan kita dalam menjalankan amanah-amanahnya Allah, menjalankan apa-apa yang Allah sukai, menjalankan apa-apa yang Allah ajarkan untuk kita gitu ya. Lalu yang kedua terkait beribadah dan menuntut ilmu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan teman-teman ya. Jadi ketika kita beribadah, so kita juga harus bersinergi dengan menuntut ilmu gitu. Kita nggak bisa yang namanya hanya salah satu gitu ya. Kita menuntut ilmu aja, ibadahnya nggak ada gitu ya. Kalau konteksnya kita mungkin sedang menjadi seorang anak gitu ya, masih menjadi seorang anak dari orang tua kita, so kita nggak bisa, kita cuma mementingkan ilmu kita, menuntut ilmu setinggi mungkin, tapi kita melupakan orang tua kita melupakan untuk berbakti kepada orang tua kita. So, beribadah dan menuntut ilmu itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dan yang paling penting gitu ya dalam beribadah dan menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala caranya banyak gitu ya. Jadi kita harus tetap menguatkan ketakwaan kita kepada Allah gitu ya, karena dengan ketakwaan itu adalah bentuk ya bagaimana kita bisa menjernihkan hati, dan nantinya kita akan mendapatkan keberkahan dalam proses menuntut ilmu, juga proses-proses aktivitas-aktivitas yang lainnya yang kita lakukan di dunia ini ya, dengan beribadah gitu ya. Jadi ingat, beribadah dan menuntut ilmu juga aspek-aspek aktivitas yang lain gitu ya, itu satu kesatuan ya teman-teman, nggak bisa dipisahkan gitu. Lalu yang ketiga, kita tahu bahwa Maryam binti Imran salamun alaiha memiliki seorang anak ya, Nabi Isa alaihi salam. Lalu bagaimana pendidikannya beliau gitu terhadap Nabi Isa gitu ya. Kita tahu bahwa pendidikannya adalah dimulai dari ketika Maryam binti Imran sejak gadis, hamil, dan melahirkannya gitu ya. Beliau mendidik Nabi Isa itu sejak gadis gitu ya. Sejak sebelum Allah finally kasih nikmat gitu ya, kasih anugerah dengan hamil gitu ya, dengan hamil tanpa disentuh lelaki satupun gitu ya. Jadi memang penting sekali gitu ya kita untuk memperbaiki diri kita, untuk belajar gitu, mendidik anak kita jauh dari sebelum kita menikah gitu ya. Ya, seperti sekarang ini ya, mungkin teman-teman yang mungkin belum
menikah gitu ya. Jadi didiklah gitu ya, didiklah dari sekarang diri kita sendiri untuk apa? Untuk diturunkan kepada anak-anak kita nanti. Gitu. Lalu yang terakhir tentang marwah seorang muslimah gitu ya, yang dikaitkan dengan pendidikan gitu ya, bahwa kita tidak bisa menurunkan derajat atau menurunkan tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita hanya dengan pendidikan gitu ya. Ya udahlah, aku mah mau pendidikan aja, aku mah mau lanjut S2 aja gitu, tapi ibadahnya nggak ada gitu ya. Atau mungkin kita menurunkan atau tidak melakukan ibadah-ibadah lain gitu hanya karena ingin menuntut ilmu gitu ya, selesai S1, S2 gitu ya, seperti yang tadi mungkin telah dicontohkan oleh Teh Karin gitu ya, konteks menikah gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dan poin utamanya dari semua cakupan yang kita bahas dalam malam hari ini gitu ya, dalam tema Women and Education, kisah Maryam binti Imran salamun alaiha adalah bahwa dalam kehidupan kita, kita harus sentiasa menjalaninya dengan mengharap keberkahan dari Allah gitu ya. Dan keberkahan dari Allah itu datangnya dari mana teman-teman? Datangnya dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu nantinya akan menjadikan kita sebagai sosok ya, orang yang bertakwa gitu ya, sosok orang yang taat gitu ya, qanitin, qanitat gitu ya. Jadi penting sekali kita memikirkan gitu ya, menjadikan prinsip hidup kita bahwa kita mengarungi kehidupan kita di dunia ini karena untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman ya, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, sekali lagi bisa ditanyakan lewat chat WA ya teman-teman ya, chat admin di WA gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman materi kita pada hari ini. Ya, aku izin pamit ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua yang mau undur diri juga boleh sekali. Aku izin pamit ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.